Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diketahui berkunjung ke Lampung pada hari Kamis 26 Oktober 2023 untuk mengecek perbaikan jalan yang rusak. PLH Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufikullah sudah meninjau perbaikan jalan sebelum Jokowi sampai di Lampung. Menurut M. Taufikullah, perbaikan jalan di Lampung yang rusak berjalan lancar untuk menyambut baik kedatangan Jokowi. Saat disinggung soal bantuan senilai 800 miliar rupiah dari Jokowi untuk perbaikan jalan, M. Taufikullah mengatakan dana tersebut dibagi untuk perbaikan ruas jalan provinsi dan kota. Secara rinci, dana dari Jokowi tersebut fokus untuk perbaikan Jalan Kota Gajah dan Simpang Randu, serta beberapa ruas jalan Institut Teknologi Sumatera. Sebagai informasi, Jokowi dijadwalkan untuk mengecek jalanan rusak di beberapa kabupaten dan kota pada hari ini, Jumat 27 Oktober 2023. Kini Jokowi menggelar forum dialog tertutup di Novotel Lampung dengan tokoh masyarakat dan akademisi. Sejumlah agenda kerja Presiden Joko Widodo di Lampung selama 26 hingga 27 Oktober 2023. Di antara agenda kerja tersebut, Jokowi melaksanakan pertemuan dengan sejumlah tokoh Lampung di Hotel Novotel Bandar Lampung. Akademisi dan tokoh masyarakat di Lampung sudah menyambut kedatangan Presiden Jokowi pada Kamis 26 Oktober 2023 malam di Hotel Novotel. Selain itu, Jokowi berkunjung ke Lampung untuk mengecek perbaikan jalan rusak yang telah ditinjau sejak Mei 2023 lalu. Apa sih namanya, tahu nggak? Jalan yang mana? Yang ini sekarang. Nama jalan. Facebook lab kayak Luar biasa perjuangan bapak-bapak ini. Itu yang protes. Misalnya dari atas, ya salahnya kenapa lewat ke sini malam-malam gitu. Kalau kita suruh mundur dari ujung ke situ, ke sini. Putih Rahmat. Mas.
Selamat malam teman-teman Tribuners. Malam ini tepat pukul 01.25 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau di Jalan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, sedang melakukan pembangunan jalannya. Dan menurut keterangan para pekerja, mereka telah melakukan lembur dan bekerja pada malam hari untuk melaksanakan pembangunan jalan di Jalan Seputiraman, Lampung Tengah ini ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh para pekerja di malam hari ini. Sungguh luar biasa ya. Ada yang di bagian mengumpulkan coran, ada juga yang masuk tadi kita pantau di dalam semen adukan untuk meratakan jalan itu, dan ada yang mengatur hasil dari pengecoran dari mobilnya. Ini sungguh kita lihat perjuangannya sangat luar biasa. Dan sebagai informasi, besok memang atau tepat hari ini tanggal 27 Oktober masuk hari Jumat ya teman-teman Tribuners, dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memantau langsung perbaikan jalan di Lampung. Dan bisa kita lihat suasana pada malam hari ini di Jalan Seputiraman, Lampung Tengah. Jadi selesai kerja jam berapa ini Bang? Biasanya Bang? Sampai pagi Mas, sampai jam 6. Sampai jam 6 ya? Leren disek Mas. Mas, izin wawancara sebentar Mas. Enggak, keterangan sedikit aja Mas. Keterangan aja kita. Udah kerja berapa lama di sini Mas? Kerja terhitung malam dari pukul berapa sih Mas? Habis maghrib sampai pagi ya. Oh. Dari jauh ya Mas ya? Dari kesininya rombongan juga. Capek nggak Mas? Capek nggak? Capek Mas ya?
Tiap hari lembur apa gimana, Mas? Lemburnya tiap hari apa? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap malam ya? Kalau siap tidur, Udah berapa? Udah berapa malam ini, Mas? bapakmu datang aja mas. Iya. Ayo gas. Wait. Mana tapi? Gas. Jalan apa ini, Pak? Jalan apa? Jalan apa? Nama jalan ini? Kurang tahu. Oh, malahan ya? Bukan Kota Gajah aja, bukan ya? Ada sana. Bukan, ini masuk kecamatan apa ini, Mas? Putiraman ya. Jalannya jalan apa sih namanya, tahu nggak? Jalan mana? Yang ini sekarang. Nama jalan. Ada pengurusnya itu yang tahu itu. Ya Tribuners, salah satu tujuan dari kunjungan kerja Presiden Jokowi adalah rencananya untuk berkumpul di Hotel Novotel Bandar Lampung tadi malam. Pantauan dari Tribun Lampung sekira pukul 16.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, sejumlah tokoh di Provinsi Lampung mulai berdatangan di Hotel Novotel Bandar Lampung yang disinggahi Presiden Jokowi. Dari yang terlihat kemarin, seluruh rektor dari Universitas Negeri yang ada di Lampung pun hadir. Terdiri dari Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, Rektor ITERA, Inyoman Pugek Arianta, dan Rektor UIN Raden Intan, Wan Jamaludin. Beberapa dekan dari kampus-kampus tersebut pun ikut mendampingi. Hadir pula beberapa tokoh lain seperti Ketua MUI Lampung Moh Mukri, Ketua DPW Muhammadiyah Sudarman, Ketua PWNU Puji Raharjo, dan tokoh Kristen Protestan Samuel. Ada juga beberapa tokoh dari komoditas masyarakat di Sekup Lampung, seperti Ketua Karang Taruna Dendi Ramadona, Ketua KTNA Hanan Arozak, Ketua Lampung Sai Sugeng Prayitno, dan Ketua Walubi Andi Liwirawan. Lalu ada juga Ketua PWI Wira Hadi Kusuma. Seperti diketahui tadi malam, Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia berdialog bersama tokoh-tokoh ataupun pejabat yang ada di Provinsi Lampung. Mengingat bahwasannya kunjungan kerja dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini adalah untuk menyapa dan melihat seperti apa progres pembangunan, terutama pembangunan jalan yang telah dipantaunya pada bulan Mei 2023 lalu. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Saputra. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas pasukan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel Bandar Lampung, dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung. Pemirsa Tribuners, terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung.
Ya, Tribuner, selanjutnya kita akan menyaksikan wawancara reporter Tribun Lampung bersama salah satu narasumber, yakni PLH Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufikullah, yang akan menjelaskan secara rinci terkait dengan kunjungan kerja Jokowi untuk meninjau perbaikan jalan yang dilakukan di Lampung Tengah. Jadi yang untuk APBD itu sudah 97% selesai. Tinggal sedikit lagi pekerjaan baru, terus yang pekerjaan APBN sekitar 40%. Tapi kita kejar, jadi bahkan kontraktornya sudah nambah alat lagi supaya bisa kejar untuk Desember sudah selesai. Terus simpang Neran itu seperti Surabaya, itu panjangnya 25 kilo, itu begitu juga. Sebagian dikerjakan APBD, sebagian dikerjakan APBN. Yang di APBD juga sudah selesai, sudah begitu juga kita lihat. Yang di APBN sama, masih 40% juga. Nah, bisa kita cek sampai dengan update terakhir seperti apa. Pak Presiden melihat seperti begitu. Tapi insya Allah semua on the track, semuanya on the track. Mudah-mudahan kita doakan akhir Desember selesai. Kita bisa simpulkan tidak ada proyek Roro Jonggrang lagi nih. Nggak ada, sebenarnya nggak ada proyek Roro Jonggrang. Jadi APBD pun pada saat itu kan Pak Presiden datang untuk kita sudah kerja, ya. Itu sebenarnya sudah lelang, sudah kontrak. Kontraknya itu pas sebelum puasa, pas pada saat puasa itu. Pada saat puasa kita mengerjakan tanggung karena bentar lagi udah mau lebaran pada saat itu. Jadi kita kerjakan setelah lebaran. Nah, alhamdulillah ketika kita kerja sepertinya kayaknya seakan-akan kita ngebut gara-gara Pak Presiden datang. Padahal kita memang dalam program. Pak, kalau itu bantuan yang dari 800 miliar itu, yang bantuannya? Iya, yang 800 miliar itu sebagiannya itu. Jadi 450 miliar untuk jalan provinsi, 300 miliar untuk jalan kabupaten dibagi beberapa kabupaten. Nah, yang sebagian, yang 450 miliar itu, yaitu Simpang Randu, Kota Gajah Simpang Randu dan Simpang Randu di Surabaya itu bagiannya. Ada juga yang di bagian lain mulai dari yang ITERA, begitu ada 2 paket di situ. Dari depan ITERA sama yang sudah ITERA sudah total bagi 2 paket. Dan progresnya sampai saat ini juga berjalan bagus. Dan itu siang malam kita kerjakan karena traffic agak tinggi, jadi malam juga hampir 24 jam teman-teman kerja di situ. Bisa dilihat lah sekarang posisinya. Mudah-mudahan kita bisa selesai di Desember nanti. Pak, kalau untuk penggabungan dana itu dana tersendiri apa digabungkan Pak dengan APBD-nya yang APBN itu Pak, yang dari bantuan sendiri. Jadi yang untuk dana APBD dikerjakan sama teman-teman di Bina Marga, gitu. Yang dana APBN dikerjakan sama teman-teman dari kementerian, jadi beda. Nah, jadi nggak disatukan. Mungkin sedikit titik-titiknya Pak, di mana aja Pak? Kalau untuk yang bantuan itu Pak, titik-titiknya aja. Ada berapa titik? Kalau dari yang bantuan yang IGD, kalau Kota Gajah Simpang Randu itu ada 2 titik. Setelah STA 12, jadi dari 0 ke 12 itu APBD, setelah 12 itu sampai 30 itu APBN dibagi 2 titik. Oke, dan pengerjaannya sudah beriringan hampir selesai semua antara dari bantuan dan yang dikerjakan oleh APBD. APBD yang sudah 97. Oke. Kalau yang APBN itu masih sekitar 40%. Oke, siap. Jadi kita lihatlah, kita tengok besok. Siap. Live kayo. Facebook. Live ke. Luar biasa perjuangan bapak-bapak ini.
yang protes. Misalnya dari atas, ya salahnya kenapa lewat di sini malam-malam gitu. Kalau kita suruh mundur dari ujung ke situ, ke sini. Putih Raman. Mas. Selamat malam teman-teman Tribuners. Malam ini tepat pukul 01.25 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau di Jalan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, sedang melakukan pembangunan jalannya. Dan menurut keterangan para pekerja, mereka telah melakukan lembur dan bekerja pada malam hari untuk melaksanakan pembangunan jalan di Jalan Seputiraman Lampung Tengah ini ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh para pekerja di malam hari ini. Sungguh luar biasa ya. Ada yang di bagian mengumpulkan coran, ada juga yang masuk tadi kita pantau di dalam semen adukan untuk meratakan jalan itu, dan ada yang mengatur hasil dari pengecoran dari mobilnya. Ini sungguh kita lihat perjuangannya sangat luar biasa. Dan sebagai informasi, besok memang atau tepat hari ini tanggal 27 Oktober masuk hari Jumat ya teman-teman Tribuners, dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memantau langsung perbaikan jalan di Lampung. Dan bisa kita lihat suasana pada malam hari ini di Jalan Seputiraman Lampung Tengah. Jadi selesai kerja jam berapa ini Bang? Biasanya Bang? Sampai pagi Mas, sampai jam 6. Sampai jam 6 ya? Laren disek Mas. Mas, izin wawancara sebentar Mas. Enggak, keterangan sedikit aja Mas. Keterangan aja kita. Udah kerja berapa lama di sini Mas?
kerja terhitung malam dari pukul berapa sih Mas? Habis maghrib. Habis maghrib sampai pagi ya? Oh. Dari jauh ya Mas ya? Berangkat dari kesininya rombongan gitu apa gimana? Capek nggak Mas? Capek nggak? Capek Mas ya? Tiap hari lembur apa gimana Mas? Lemburnya tiap hari apa? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap malam ya? Kalau siang tidur, Udah berapa? Udah berapa malam ini Mas? bapakmu datang aja Mas. Iya. Ayo gas. Wait. Mana tapi? Gas. Jalan apa ini Pak De? Jalan apa? Jalan apa? Nama jalan ini? Kurang tahu. Oh malahan ya? Bukan Kota Gajah aja bukan ya? Ada sana. Bukan, ini masuk kecamatan apa ini Mas? Kutiraman ya. Jalannya jalan apa sih namanya, tahu nggak? Yang ini sekarang. Nama jalan. Facebook lab ya. Luar biasa perjuangan bapak-bapak ini. Itu yang berapa ya? Misalnya dari atas, ya salahnya kenapa lewat ke sini malam-malam gitu. Kalau kita suruh mundur dari ujung ke situ, ke sini. Putih Raman. Mas.
selamat malam teman-teman Tribuners. Malam ini tepat pukul 01.25 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau di Jalan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, sedang melakukan pembangunan jalannya. Dan menurut keterangan para pekerja, mereka telah melakukan lembur dan bekerja pada malam hari untuk melaksanakan pembangunan jalan di Jalan Seputiraman Lampung Tengah ini ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh para pekerja di malam hari ini sungguh luar biasa ya. Ada yang di bagian mengumpulkan coran, ada juga yang masuk tadi kita pantau di dalam semen adukan untuk meratakan jalan itu, dan ada yang mengatur hasil dari pengecoran dari mobilnya. Ini sungguh kita lihat perjuangannya sangat luar biasa. Dan sebagai informasi, besok memang atau tepat hari ini tanggal 27 Oktober masuk hari Jumat ya teman-teman Tribuners, dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memantau langsung perbaikan jalan di Lampung. Dan bisa kita lihat suasana pada malam hari ini di Jalan Seputiraman Lampung Tengah. Jadi selesai kerja jam berapa ini Bang? Biasanya Bang? Sampai pagi Mas, sampai jam 6. Sampai jam 6 ya? Leren disek Mas. Mas, izin wawancara sebentar Mas. Enggak, keterangan sedikit aja Mas. Keterangan aja kita. Udah kerja berapa lama di sini Mas? Kerja terhitung malam dari pukul berapa sih Mas? Habis maghrib sampai pagi ya. Oh. Kan dari jauh ya Mas ya? Berangkat dari kesininya rombongan gitu apa gimana? Capek nggak Mas? Capek nggak? Capek Mas ya?
Tiap hari lembur apa gimana, Mas? Lemburnya tiap hari apa? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap malam ya? Kalau siang tidur. Udah berapa? Udah berapa malam ini, Mas? Bapakmu datang aja, Mas. Iya. Ayo gas. Wes. Mana tapi? Gas. Hei, tolong. Jalan apa ini, Pak? Jalan apa? Jalan apa? Nama jalan ini? Kurang tahu. Oh, malahan ya? Bukan Kota Gajah, jalan ini bukan ya? Ada sama. Bukan, ini masuk kecamatan apa ini, Mas? Kiraman. Putiraman ya. Jalannya jalan apa sih namanya, tahu nggak? Jalan di mana? Yang ini sekarang. Nama jalan. Ada pengurusnya itu, yang tahu itu. Oh, Lab ayo. Facebook. Lab ke. luar biasa perjuangan bapak-bapak ini. Itu yang protes. Misalnya dari atas, ya salahnya kenapa lewat ke sini malam-malam gitu. Kalau kita suruh mundur dari ujung ke situ, ke sini. Putiraman. Mas. Selamat malam teman-teman Tribuners. Malam ini tepat pukul 01.25 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau di Jalan Putiraman, Kabupaten Lampung Tengah, sedang melakukan pembangunan jalannya. Dan menurut keterangan para pekerja, mereka telah melakukan lembur dan bekerja pada malam hari untuk melaksanakan pembangunan jalan di Jalan Putiraman Lampung Tengah ini ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh para pekerja di malam hari ini. Sungguh luar biasa ya. Ada yang di bagian mengumpulkan coran, ada juga yang masuk tadi kita pantau di dalam
semen adukan untuk meratakan jalan itu, dan ada yang mengatur hasil dari pengecoran dari mobilnya. Ini sungguh kita lihat perjuangannya sangat luar biasa. Dan sebagai informasi, besok memang atau tepat hari ini tanggal 27 Oktober masuk hari Jumat ya teman-teman Tribuners, dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memantau langsung perbaikan jalan di Lampung. Dan bisa kita lihat suasana pada malam hari ini di Jalan Seputiraman, Lampung Tengah. Jadi selesai kerja jam berapa ini Bang? Biasanya Bang? Sampai pagi Mas, sampai jam 6. Sampai jam 6 ya? Oh, mau digeser ya? Leren dhisik Mas. Mas, izin wawancara sebentar Mas. Ada aku. Enggak, keterangan sedikit aja Mas. Gimana? Keterangan aja kita Udah kerja berapa lama di sini Mas? Saya baru nambah cuma 1 bulan. kerja terhitung malam dari pukul berapa sih Mas? Habis maghrib. Habis maghrib sampai pagi ya. Oh, Ah, dari jauh ya Mas ya? Berangkat dari kesininya rombongan juga apa gimana? capek nggak Mas? Capek nggak? Capek Mas ya? Tiap hari lembur apa gimana Mas? Lemburnya tiap hari apa? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap malam ya? Kalau siang tidur, Udah berapa malam ini Mas? bapakmu datang aja Mas. Iya. Ayo gas. Wait. Mana tapi? Gas. Jalan apa ini tadi? Jalan apa? Jalan apa? Nama jalan ini? Kurang tahu. Oh malahan ya? Bukan Kota Gajah aja bukan ya? Ada sama. Bukan, ini masuk kecamatan apa ini Mas? Putiraman ya. Jalannya jalan apa sih namanya, tahu nggak? Jalan mana? Yang ini sekarang. Nama jalan. Ada pengusaha itu, yang tahu itu. Oh.
luar biasa perjuangan bapak-bapak ini. Itu yang protes. Ngecornya dari atas. Ya salahnya kenapa lewat sini malam-malam gitu. Kalau kita suruh mundur dari ujung ke situ, ke sini. Putih Rahmat. Mas. Selamat malam teman-teman Tribuners. Malam ini tepat pukul 01.25 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau di Jalan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, sedang melakukan pembangunan jalannya. Dan menurut keterangan para pekerja, mereka telah melakukan lembur dan bekerja pada malam hari untuk melaksanakan pembangunan jalan di Jalan Seputiraman Lampung Tengah ini ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh para pekerja di malam hari ini. Sungguh luar biasa ya. Ada yang di bagian mengumpulkan coran, ada juga yang masuk tadi kita pantau di dalam semen adukan untuk meratakan jalan itu, dan ada yang mengatur hasil dari pengecoran dari mobilnya. Ini sungguh kita lihat perjuangannya sangat luar biasa. Dan sebagai informasi, besok memang atau tepat hari ini tanggal 27 Oktober masuk hari Jumat ya teman-teman Tribuners, dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memantau langsung perbaikan jalan di Lampung. Dan bisa kita lihat suasana pada malam hari ini di Jalan Seputiraman Lampung Tengah. Jadi selesai kerja jam berapa ini Bang? Biasanya Bang? Sampai pagi Mas, sampai jam 6. Sampai jam 6 ya? Oh, mau digeser ya?
Leren dhisik, Mas. Mas, izin wawancara sebentar, Mas. Enggak, keterangan sedikit aja, Mas. Keterangan aja, kita Udah kerja berapa lama di sini, Mas? kerja terhitung malam dari pukul berapa sih, Mas? Habis maghrib sampai pagi ya. Oh, Dari jauh ya, Mas ya? Berangkat dari kesininya rombongan gitu apa gimana? capek nggak, Mas? Capek nggak? Capek, Mas ya? Tiap hari lembur apa gimana, Mas? Lemburnya tiap hari apa? Tiap hari ya? Tiap malam ya? Kalau siang tidur, Udah berapa? Udah berapa malam ini, Mas? bapakmu datang aja, Mas. Iya. Ayo gas. Wait. Mana tapi? Gas. Jalan apa ini, Pak? Jalan apa? Jalan apa? Nama jalan ini? Kurang tahu. Oh, malahan ya? Bukan kota. Ya, Tribuners, seperti diketahui, agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pagi ini adalah berkunjung ke SMK Negeri 3 Metro. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di SMK Negeri 3 Metro, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Muhammad Humam Kifari. Halo, selamat pagi Humam. Ya, selamat pagi. Ya, Umam, bisa dijelaskan situasi terkini di SMK Negeri 3 Metro jelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke, terima kasih rekan Mutiara. Saat ini persiapannya sudah di jalan di belakang yang berada di belakang jalan YIN Kota Metro Lampung sudah disterilkan Mutiara untuk dari warga lokal maupun masyarakat, sehingga memang aparat kepolisian sudah berjaga di bagian jalan yang akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, yaitu berada di SMKN 3 Metro sampai ke wilayah belakang di sebelah sana itu di SMKN Negeri 1 Kota Metro. Dan memang saat ini sudah banyak aparat kepolisian yang sudah berjaga, dan memang masyarakat lokal tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah ini lagi. Begitu rekan Mutiara. Sejauh ini informasi dari kedatangan Joko Widodo sendiri, apakah sudah dikonfirmasi pukul berapa Jokowi akan tiba di SMK Negeri 3 Metro?
Diperkirakan saat ini informasinya sudah dalam perjalanan dari Kota Bandar Lampung menuju Kota Metro Mutiara, dan saat ini masih dalam perjalanan dan belum ada tanda-tanda akan ada kehadiran dari Presiden Joko Widodo. Akan tetapi diperkirakan sebentar lagi akan tiba di SMK Negeri 3 yang akan dicek fasilitas pendidikannya Mutiara oleh Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur Provinsi Lampung. Oke, Humam, untuk pengamanan dari SMK Negeri 3 Metro sendiri yang akan dikunjungi oleh Bapak Jokowi ini bagaimana dari pihak kepolisian? Dari pihak kepolisian sendiri sudah menurunkan dari Kapolres Polres Metro dan juga dari Dandim, dan terlihat ada beberapa petugas yang memang standby di depan pintu pagar SMK 3 Metro, sekitar berjumlah 15 orang, dan juga untuk masyarakat lokal tidak diperbolehkan untuk masuk, dan pers pun yang ingin memasuki harus memiliki ID card khusus yang telah disediakan. Dan ini sepertinya sebentar lagi akan ada kedatangan dari Presiden Joko Widodo karena pintu gerbang sudah mulai dibuka dari SMKN 3 Metro ini. Baik, Umum, lalu persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo? Untuk persiapannya sendiri, untuk di bagian dalam kurang mengetahui karena saat ini pihak dari sendiri harus memiliki ID card khusus untuk masuk ke dalam. Tetapi diperkirakan untuk persiapannya sendiri di bagian dalam sudah dipersiapkan dengan baik, karena informasi kedatangan Presiden ini walaupun jadwalnya berubah dibandingkan di pertemuan sebelumnya, pastikan sudah melakukan persiapan secara. Oke, baik rekan Umum, terima kasih banyak atas laporannya dan ditunggu berita terupdate lainnya. Ya Tribuners, inilah detik-detik kedatangan dari orang nomor 1 di Indonesia, yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di SMK Negeri 3 Metro. Seperti diinformasikan sebelumnya bahwa pihak kepolisian dan juga beberapa anggotanya telah melakukan pengamanan untuk menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, sesaat lagi kita akan menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan melakukan kunjungan ke SMK Negeri 3 Metro. Seperti dijelaskan sebelumnya oleh reporter Tribun Lampung bahwa banyak sekali persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak SMK Negeri 3 Metro untuk menyambut kedatangan ataupun kunjungan dari orang nomor 1 di Indonesia. Terlihat pula Satuan polisi sudah mulai melakukan penjagaan yang cukup ketat untuk menyambut kedatangan Bapak Joko Widodo. Dan di sini merupakan detik-detik menjelang kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Perlu dijelasin lagi, Mbak? Setelah detik-detik menuju kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan berkunjung ke SMK Negeri 3 Metro. Bisa kita lihat Tribuners, penjagaannya pun cukup ketat dilakukan oleh satuan polisi, terdiri kurang lebih 15 sampai 20 orang menjaga di pintu utama atau gerbang utama dari SMK Negeri 3 Metro. Seperti diketahui bahwasannya segala bentuk persiapan pun telah dilakukan oleh pihak SMK Negeri 3 Metro untuk memberikan sambutan terbaiknya demi kedatangan dari orang nomor 1 di Indonesia, yakni Joko Widodo. Ya Tribuners, inilah detik-detik kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
di mana kita bisa lihat bahwasannya pengawalan sudah mulai dilakukan dan mobil dari tim pengawal Presiden Republik Indonesia pun telah tiba di SMK Negeri 3 Metro. Kita bisa lihat Tribuners, ya bentar lagi Presiden Joko Widodo akan tiba di SMK Negeri 3 Metro. Satuan polisi telah berjaga di setiap sisi, tepatnya di depan gerbang SMK Negeri 3 Metro untuk menyambut kedatangan dari orang nomor 1 di Indonesia. Dan inilah bentuk pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Pengaman untuk mengamankan lokasi di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungannya di SMK Negeri 3 Metro. Dan ini ada ya Tribuners, inilah kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menuju gerbang utama dari SMK Negeri 3 Metro. Bisa kita lihat bahwasannya banyak sekali mobil pengamanan dan juga iring-iringan dari Presiden Republik Indonesia yang melakukan kunjungannya ke SMK 3 Metro. Ya Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah memasuki gerbang utama dari SMK Negeri 3 Metro. Bisa kita lihat di layar kaca Tribuners saat ini. Umum, laporan. Oke, ini saat ini Tribuners sudah tiba dari Widodo di lokasi, diikuti dengan 4 mobil rombongan dan Presiden Joko Widodo sudah memasuki wilayah dari SMKN 3 Metro dan saat ini diiringi dengan mobil dari provinsi dan juga terlihat sudah hadir Gubernur Lampung Reno Junaidi sudah memasuki wilayah SMKN 3 Metro juga Tribuners. Baik Humam, jadi ini ada Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga yang ikut mendampingi kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke SMK Negeri 3 Metro. Ya, rekan Mutiara, jadi yang mendampingi memang terlihat ada Gubernur Lampung dan juga ada Wali Kota Metro yang terlihat sudah memasuki dari SMKN 3 Metro untuk meninjau mungkin untuk fasilitas pendidikan yang ada di SMKN 3 Metro ini, rekan Mutiara. Oke. Untuk agenda dari kunjungan Presiden Joko Widodo yang ditemani oleh Gubernur Lampung dan juga Wali Kota Metro sendiri, apa saja agendanya dan sampai pukul berapa kira-kira kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di SMK Negeri 3 Metro Humam? Kalau menurut informasi saat ini kunjungan ini hanya akan melihat untuk fasilitas pendidikan yang ada di SMK 3 Metro dan diperkirakan akan beralih kembali sekitar pukul 8.45 atau 8.30 Mutiara. Oke baik, Humam terima kasih banyak atas laporannya.
baik, dapat kami laporkan bahwa suasana di lokasi di pagi hari, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di Pasar Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, terpantau persiapan menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang rencananya akan hadir di Pasar Rumbia ini di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara dapat kami laporkan untuk pantauan suasana sejumlah petugas mulai dari TNI Polri hingga Hansip sudah melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Kemudian kita juga tadi telah mewawancara beberapa warga di Pasar Rumbia menyatakan bahwa memang antusias untuk menunggu kehadiran Bapak Jokowi di Pasar Rumbia ini. Hal itu lantaran haru karena memang beberapa jalan telah dibangun di area dekat Pasar Rumbia ini. Jadi memang beberapa warga juga menurut keterangan tadi ada Ibu Siti mengatakan bahwa beliau juga antusias sejak pagi menunggu atau ingin melihat langsung kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk mengucapkan atau meneriakkan ucapan terima kasih. Seperti itu yang dapat kami laporkan di lokasi. Bentar. Bentar. Bentar.
Bentar. Bentar. Bentar. Bentar. Bentar.
Bentar. Bentar. Bentar. Bentar. Bentar.
Bentar. Alhamdulillah Pak Jokowi nyampe Pasar Undian, jadinya bisa lihatlah jalannya yang udah diperbaiki kan, ya senang sekali. Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu Namanya ya nomor satu, orang nomor satu dong. Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? Terima kasih aja. Terima kasih sudah Pasar Undian ini. Ya ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa Bu? Apa? Dengan Bu Saya siapa? Poniam. Bu Poniam dengan Ya. Ibu Yuli. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Orang itu lebih nyangkinya ganti-ganti kok. Bentar. Alhamdulillah Pak Jokowi nyampe Pasar Undian, jadinya bisa lihatlah jalannya yang udah diperbaiki kan, ya senang sekali. Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu Namanya ya nomor satu, orang nomor satu dong. Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? Terima kasih aja. Terima kasih sudah Pasar Undian ini. Ya ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa Bu? Apa? Dengan Bu Saya siapa? Poniam. Bu Poniam dengan Ya. Ibu Yuli. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Orang itu lebih nyangkinya ganti-ganti kok. Bentar.
lihatlah jalannya yang udah diperbaiki kan. Ya senang sekali. Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen ya pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu. Namanya ya nomor 1, orang nomor 1 dong. Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? Yang ingin Terima kasih aja. Terima kasih sudah ke pasar Rumbia ini. Ya ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa Bu? Siapa? Dengan Bu siapa? Poniam. Bu Poniam dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Orang ini lebih nyangkingnya ganti-ganti kok. Ya Tribuners, saat ini Mutiara akan berbincang bersama dengan akademisi dari Universitas Lampung, yakni Bapak Muhtadi. Kita akan berbincang seputar kunjungan kerja dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Pak Muhtadi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Muhtadi, ini terkait dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Lampung. Ini adalah kunjungan kesekian kalinya ya Bapak Jokowi ini mengunjungi Provinsi Lampung. Nah Pak Muhtadi, terkait dengan kunjungan Bapak Jokowi ini, apakah ada makna tertentu di balik kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung? Ya, kalau saya sih karena ini kan aspeknya, kalau saya sendiri sebagai orang hukum ya melihat bahwa ini adalah bukan sesuatu yang menjadi yang wah atau seperti apapun gitu. Karena ini adalah beliau adalah presiden dan Lampung merupakan salah satu wilayah yang memang beberapa waktu yang lalu sempat jadi sorotan juga gitu ya. Terlepas dari kemudian ada irisan dengan Pilpres 2024, itu urusan yang lain. Dari sisi politik silahkan saja gitu. Tapi dari sisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya sudah sewajarnya dan memang seharusnya beliau sebagai presiden untuk mengunjungi wilayahnya gitu. Tidak sekedar mendengar atau sekedar mendapat informasi, tapi beliau harus memang terjun ke lokasi langsung. Oke, baik Pak Muhtadi, memang kalau misalkan tadi dari jawaban Pak Muhtadi memang tidak ada yang spesial karena memang sudah istilah bisa dikatakan sudah kewajiban dari seorang kepala negara begitu ya untuk melihat atau lebih dekat lagi dengan masyarakat dan melihat seperti apa kondisi real di tempat yang memang dijadikan sebagai program kerjanya. Nah Pak Muhtadi, ini kan sebelumnya kalau kita balik lagi ke belakang ke beberapa bulan lalu atau tepatnya kurang lebih pada bulan Mei, ini kan Jokowi sempat mengunjungi Provinsi Lampung untuk melihat kondisi jalan di daerah Lampung Tengah yang pada saat itu pernah viral di media sosial. Nah, tapi pada kunjungan sebelumnya itu kan Jokowi hanya berfokus pada kunjungannya untuk melihat kondisi jalan, tidak memprioritaskan untuk berkunjung ke sekolah-sekolah. Nah, namun pada saat ini, tepatnya pada kunjungan yang kali ini, Presiden Jokowi ini menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke sekolah. Nah, apakah kunjungan Jokowi ini ke sekolah ini ada maksud tertentu? Karena kita mengingat bahwasannya putra sulung dari Presiden Jokowi ini kan mendaftarkan dirinya sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang, Pak Muhtadi. Ya, gini Mbak, kalau beliau berkunjung ke sekolah kan tidak kemudian kita lantas mengaitkan dengan pencawapresan putra sulungnya gitu. Karena secara aturan sekolah itu kan bukan wilayah yang bisa dijadikan sebagai arena kampanye gitu. Apalagi memang dari syarat umur juga anak-anak SMA yang belum umur 17 kan memang tidak punya hak memilih gitu. Jadi agak jauh lah kalau menurut saya kalau langsung ke pencawapresan anaknya. Tetapi kalau dari sisi pengenalan kelembagaan negara kepada para siswa ataupun kemudian memperkenalkan politik
dalam tanda kutip ya, dalam pengertian bahwa mereka adalah merupakan salah satu calon potensial untuk menjadi pemilih pada pemilu akan datang, karena misalnya umurnya sudah memenuhi syarat atau sudah terdaftar sebagai pemilih, oke-oke saja gitu ya. Tapi tidak bisa kita lantas kemudian ini karena terkait dengan pencawapresan anaknya. Tapi kalau mau dilakukan pengkaitan seperti itu ya bagi para pengamat politik ya sah-sah saja, silahkan saja gitu. Tapi dari aspek hukum kita tidak bisa melihat bahwa arahnya ke sana gitu. Karena aturannya jelas bahwa sekolah itu yang terakhir meskipun putusan MK yang terkait dengan kampanye dunia pendidikan, tapi kan tetap saja gitu ada aturan-aturan yang memang secara rigid untuk siswa yang belum 17 tahun baik, Pak Mutadi. pun misalnya atau masyarakat secara umum ya gitu. Oke, nah Pak Mutadi kan memang kalau misalkan kita tadi berbicara dari pertanyaan Mutiara sebelumnya, ini memang tidak, kalau misalkan kita kaitkan ini kurang tepat lah bisa dikatakan seperti itu, mengingat memang usia dari anak-anak sekolah yang dikunjungi Pak Jokowi ini memang belum usia pemilih. Nah, tapi Pak Mutadi, ini kan bahwasannya ada informasi yang mengatakan kunjungan Joko Widodo ke Lampung ini katanya cukup mendadak, dikatakan seperti itu. Dan ternyata kunjungan Jokowi ini di hari yang sama dengan kunjungan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, mengingat Ganjar Pranowo sendiri sudah melakukan kunjungan di Lampung selama 2 hari kemarin, dan di hari yang sama yakni hari Kamis tepatnya 26 Oktober ternyata Pak Jokowi ini datang ke Lampung. Nah, kalau misalkan melihat situasi seperti ini nih Pak Mutadi, apakah ini merupakan strategi dari Pak Jokowi pribadi atau bagaimana ini Pak Mutadi? Ya. Sekali lagi, saya sih melihat persoalan aspek politik yang memang itu biarlah kawan-kawan dari sisi politik menelaah itu gitu ya. Iya, tapi dari betul. dari sisi saya sebagai akademisi bidang hukum ya, wilayah itu bukan sesuatu yang terlarang gitu ya, bukan sesuatu yang terlarang untuk melakukan ke daerah ataupun hampir bersamaan dengan kedatangan salah satu calon capres. Itu dari sisi hukum loh. Dari sisi aturan hukum, karena memang dari sisi pengaturan kampanye kita kan belum masuk, jadwal kampanye belum, penetapan nomor urut pun belum gitu. Belum, tapi aspek hukum loh Mbak ini. Tapi kalau kita melihat belum tapi kalau kita melihat dari kebiasaan Pak Presiden kita, memang saya melihat beliau ini kan suka ini gitu ya. Kata orang sih secara umum beliau ini kadang punya agenda dadakan gitu, tiba-tiba pengen ini, pengen itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang kaget kalau menurut saya. Kita nggak boleh kaget gitu ketika Pak Jokowi tiba-tiba menghendakkan kemana, ngapain. Bahkan ketika berada di lokasi pun tiba-tiba beliau melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang disesuaikan jadwal protokol misalnya. Itu sudah biasa kita temukan gaya beliau melakukan itu. Tapi dari sisi itu ya Mbak ya. Tapi kalau obrolannya ada dari sisi moralitas politik ya sebetulnya ada persoalan ketika kita kaitkan dengan Ganjar gitu. Ganjar ini kan capres gitu ya, capres lah ya, bakal calon presiden gitu. Iya, kalau kita kaitkan dari sisi etika politik ini persoalan menurut saya ya, karena ini kan ranahnya bukan pada wilayah hukum tetapi pada etikanya gitu, pada etika atau moral politik gitu. Pak Ganjar ini ya mungkin juga sama dengan baca pres yang lain gitu, turun ke daerah itu kan dalam rangka mencari simpati dan sejenis sebagainya gitu. Intinya untuk persiapan 2024 lah gitu ya. Apalagi kemudian dengan kehadiran presiden gitu pada hari yang nggak berbeda jauh gitu kan, itu memang dari sisi moral politik perlu kita pertanyakan gitu. Jadi seolah-olah mereka ini datang memang niatnya satu datang bawa capresnya, satu presidennya datang itu seolah-olah terlihat nampak memberikan dukungan ke lokasi ini gitu. Itu yang nampak dari sisi moral politik gitu ya. Seharusnya kalau sederhananya ya kenapa enggak sih gitu, kalau enggak pengen mendapat sorotan dari sisi moral politik ya jangan melakukan tindakan semacam itu. Oke.
Baik, Pak Muhtadi, terkait dengan kunjungan Jokowi ini kan katanya untuk melihat progres dari perbaikan jalan yang pada bulan Mei lalu ini Jokowi berkunjung karena viral Lampung ini jalannya banyak yang rusak dan sebagainya. Nah, tujuan dari kunjungan Jokowi sendiri ini mungkin bisa dijelaskan Pak Muhtadi seperti apa tujuan yang ingin dilakukan atau ingin dicapai oleh Joko Widodo? Ya, saya secara pribadi tidak bisa ini ya, karena secara Mm-mm. detail pasti kunjungan dan rencana capaian dari rencana kunjungan itu kan di beliau dengan staf protokol dan kepresiden yang ada gitu ya. Tapi secara umum memang secara kasat mata kita sih berharapnya gitu. Kita sebagai warga masyarakat Lampung berharapnya memang beliau betul-betul memastikan bahwa apa yang sudah ditindaklanjuti pada bulan Mei menyikapi viralnya kita kondisi jalan itu, beliau langsung melihat kondisi hasilnya gitu. Itu kan harapan kita gitu ya. Tapi ya selebihnya kan kita nggak tahu gitu. Kalau sudah persoalannya adalah persoalan skenario di balik Mm-mm. itu, ya saya minta maaf gitu bahwa pada wilayah itu kita sebagai ahli, sebagai akademisi bidang hukum ya kita nggak bisa menerka-menerka aspek-aspek itu. Tapi dari sisi sebagai warga masyarakat ya sudah seharusnya presiden yang dulu memeriksa melihat lokasi dari jalan yang viral itu, ya beliau juga sudah seharusnya, sudah sepatutnya memang menyaksikan secara langsung bagaimana progres pembangunan itu gitu. Dan bisa jadi perbaikan itu sesungguhnya masih lebih luas jalur yang Mm-mm. memang membutuhkan perhatian beliau daripada sekedar obrolan melihat atau menyaksikan hasil yang perbaikan yang sudah dilakukan pada hasil dari kunjungan beliau sebelumnya gitu. Tapi ini menjadi menarik pada pemberitaan ketika ternyata gitu ada irisan begitu presiden ingin membuktikan atau melihat hasil kerja bawahannya dalam perbaikan jalan di Lampung, ternyata irisannya itu bertemu ketika Ganjar justru Ya, Pak pada Muhtadi. saat turun di Lampung juga gitu ya, memperoleh masukan dari masyarakat yang terkait jalan juga gitu kan. Iya, Informasinya betul. begitu gitu. Iya, betul sekali. Mm-mm. Jadi kemarin Pak Ya. Muhtadi ini kan pada saat Pak Ganjar melakukan kunjungan, pada saat diwawancarai pula ternyata memang sampai saat ini masyarakat pun masih mengeluhkan persoalan jalan seperti yang tadi Pak Muhtadi jelaskan. Nah, ini irisan seperti ini nih seperti apa Pak Muhtadi melihatnya? Ya, kalau saya sih melihat irisan seperti ini kan sudah seperti ya seolah-olah, tapi saya minta maaf, ini bukan pendapat sebagaimana seharusnya bidang hukum gitu. Itu kan wilayahnya ya bidang politisnya gitu. Jadi irisan Iya. itu kan Mm-mm. seolah-olah sudah by design gitu ya, by design beliau komunikasinya dengan masyarakat itu, Pak Presiden maksud saya, adalah memastikan hasil perbaikan dari kegiatan yang lalu kemudian pada saat yang tidak terlalu jauh Ganjar juga dapatnya justru ya seperti itu juga obrolannya gitu kan. Mm-mm. Ya kalau dari sisi itu ya nampak gitu ya, nampak. Tapi sekali lagi ini saya minta maaf, ini bukan aspek hukum tapi itu aspek politisnya aja gitu ya, bahwa ya ternyata irisannya jangan-jangan didesain gitu supaya karena Lampung ini beliau presidennya meninjau hasil kinerja yang lama, maka calon presidennya itu siapa tahu gitu, siapa tahu Mm-mm. mendapat dukungan dengan cara perhatian di bidang itu juga, dan dilalahnya masyarakat juga ternyata punya kesamaan obrolan terkait jalan gitu ya. Iya, oke, betul sekali. Oke, Pak Muhtadi, karena kita ada keterbatasan waktu dan lain hal, Pak Ya, Muhtadi seru sekali obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Muhtadi atas siap. ilmunya dan juga Makasih. waktunya sudah menyempatkan untuk berbincang bersama dengan Tribuners di rumah di tengah kesibukannya hari ini. Pak Muhtadi, terima kasih banyak. Siap. Terima Sampai jumpa kasih di Mbak lain waktu, Tiara. Pak Sampai Muhtadi. sampai jumpa lagi. Mari. Oke, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan akademisi Universitas Lampung Bapak Muhtadi mengenai kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Provinsi Lampung.
Ya, Tribuners, untuk mengetahui kondisi terkini usai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninggalkan lokasi yakni SMK Negeri 3 Metro, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Muhammad Humam Gifari. Halo Humam. Iya, selamat siang rekan Mutiara. Ya, Umam, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini pasca Presiden Republik Indonesia Jokowi meninggalkan SMK Negeri 3 Metro? Saat ini kondisinya di SMK Negeri 3 Metro sudah bisa dimasuki dan juga memang sudah diperbolehkan untuk pihak keluar memasuki wilayah yang tadinya dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Dan kabarnya, informasinya saat mengunjungi SMK 3 Metro ini, Presiden Joko Widodo sempat melakukan pengukuran baju di bagian kelas tata busana dan juga sempat memberikan 2 unit sepeda kepada siswi yang ada, siswi dan maupun siswa yang ada di SMK Negeri 3 Metro ini. Baik, Kang Humam, untuk agenda selanjutnya, kemana Jokowi ini akan bertolak? Apakah langsung menuju Lampung Tengah atau meninjau jalan yang ada di Metro? Informasinya untuk kegiatan selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan langsung menuju ke wilayah Lampung Tengah dan yang akan meninjau jalan yang sebelumnya diperbaiki pada berita viral sebelumnya itu, rekan Mutiara. Halo rekan Mutiara. Baik, rekan Umum tadi menjelaskan bahwasanya ada 2 siswa atau siswi yang mendapatkan sepeda dari Presiden Joko Widodo. Nah, kalau boleh tahu siapa saja 2 siswa yang mendapatkan sepeda dari Presiden Republik Indonesia itu? Untuk yang pertama ada siswa dari jurusan Tata Busana bernama Zahra tadi yang memang dirinya diberikan tebak-tebakan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan hal apa yang jauh di mata tetapi dekat di hati, dan kemudian siswa yang bernama Zahra itu menjawab yaitu empedu, dan kemudian dia berhasil menjawab pertanyaan dari Presiden Joko Widodo dan diberikan 1 unit sepeda dari Presiden Joko Widodo. Baik, rekan Umum, apakah bisa kami berbincang sebentar bersama dengan salah satu dari penerima sepeda yang diberikan oleh Bapak Joko Widodo? Saat ini informasi wawancaranya sudah saya himpun sebelumnya rekan Mutiara, tetapi untuk kedua orang tadi sudah tidak berada di sekitar lapangan lagi dan memang sudah kembali ke kelasnya masing-masing. Kemungkinan nanti apabila sudah ada informasi kembali akan saya kabarkan kembali rekan Mutiara. Oke, baik. Terima kasih banyak Humam atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, seperti yang dijelaskan oleh reporter Tribun Lampung Humam Gifari bahwasannya saat ini Presiden Joko Widodo telah meninggalkan SMK Negeri 3 Metro. Dan pada saat di SMK Negeri 3 Metro, Pak Jokowi sendiri sempat memberikan beberapa kuis kepada siswa dan siswi SMK Negeri 3 Metro, dan ada 2 siswa yang mendapatkan sepeda dari Bapak Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Dan saat ini Jokowi telah bertolak menuju ke Lampung Tengah untuk meninjau perbaikan jalan yang dilakukan di sana. Bentar. Alhamdulillah Pak Jokowi nyampe Pasar Rubian, jadinya bisa lihatlah jalannya yang udah diperbaikin kan. Ya senang
Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen ya pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu Namanya ya nomor satu, orang nomor satu dong. Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? yang ingin Terima kasih aja. Terima kasih sudah ke pasar Rumbia ini. Ya ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa Bu? Apa? Dengan Bu Saya siapa? Poniam. Bu Poniam dengan Ya. Ibu Yuli. Ibu Yuli. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Orang itu lebih nyangkini ganti-ganti kok. Bentar. Alhamdulillah Pak Jokowi nyampe pasar Rumbia, jadinya bisa lihatlah jalannya yang udah diperbaiki kan, ya senang sekali. Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen ya pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu Namanya ya nomor satu, orang nomor satu dong. Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? yang ingin Terima kasih aja. Terima kasih sudah ke pasar Rumbia ini. Ya ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa Bu? Apa? Dengan Bu Saya siapa? Poniam. Bu Poniam dengan Ya. Ibu Yuli. Ibu Yuli. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Orang itu lebih nyangkini ganti-ganti kok. Bentar. Alhamdulillah Pak Jokowi nyampe pasar Rumbia, jadinya bisa lihatlah jalannya yang udah diperbaiki kan, ya senang sekali. Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen ya pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu Namanya ya nomor
Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? Terima kasih aja. Terima kasih sudah ke pasar Rumbia ini. Ya, ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa, Bu? Apa? Dengan Bu siapa? Poniam. Bu Poniam dengan Ya. Ibu Yuli. Ibu Yuli. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Orang itu lebih nyangkinya ganti-ganti kok. Bentar. Alhamdulillah Pak Jokowi nyampe pasar Undian, jadinya bisa lihatlah jalannya yang udah diperbaiki kan, ya senang sekali. Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu. Namanya ya nomor 1, orang nomor 1 dong. Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? Terima kasih aja. Terima kasih sudah ke pasar Rumbia ini. Ya, ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa, Bu? Apa? Dengan Bu siapa? Poniam. Bu Poniam dengan Ya. Ibu Yuli. Ibu Yuli. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Orang itu lebih nyangkinya ganti-ganti kok. Bentar. Alhamdulillah Pak Jokowi nyampe pasar Undian, jadinya bisa lihatlah jalannya yang udah diperbaiki kan, ya senang sekali. Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu. Namanya ya nomor 1, orang nomor 1 dong. Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? Terima kasih aja. Terima kasih sudah ke pasar Rumbia ini. Ya, ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa, Bu? Apa? Dengan Bu siapa? Poniam. Bu Poniam dengan Ya. Ibu Yuli. Ibu Yuli.
Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Orang itu lebih nyangkinya ganti-ganti kok. Bentar. Ya Tribuners, saat ini saya sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, yakni Vincentius Soma di salah satu lokasi yang akan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selamat pagi Tribuners, saat ini kita sedang berada di ruas Simpang Randu, Rumbia di Lampung Tengah, di mana di titik ini direncanakan akan menjadi titik tinjauan Presiden RI Joko Widodo atau yang kerap kita sapa dengan Presiden Jokowi untuk meninjau progres pembangunan jalan daerah dengan sumber anggaran Impres Jalan Daerah. Nah, situasi saat ini Presiden Jokowi sedang bertolak menuju titik ini dari kota Metro setelah sebelumnya beliau bermalam di Bandar Lampung. Nah, saat ini sejumlah pihak terkait mengenai pembangunan jalan Impres Jalan Daerah sedang menunggu kedatangan dari Presiden Jokowi. Nantinya di titik ini juga akan dipaparkan oleh pihak terkait kepada Presiden Jokowi seperti apa progres update hingga hari ini terkait progres penanganan jalan. Nah, untuk diketahui para Tribuners, Presiden Jokowi sudah ada di Lampung sejak kemarin. Kemarin beliau datang sekira sore hari, langsung bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Provinsi Lampung. Nah, sebelumnya juga Presiden Jokowi telah mengunjungi SMK Negeri 3 Metro untuk menyapa masyarakat di sana sebelum akhirnya nanti beliau akan ke sini. Dan setelah di titik ini, Presiden Jokowi akan menuju pasar rakyat di Pasar Baru Rumbia untuk menyapa masyarakat setempat. Terkhusus untuk di titik ini, bagaimana situasi update kondisi jalannya, mari kita berkeliling Tribuners. Nah, untuk diketahui area ini sudah steril. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang sesuai keterkaitan dengan jalan ini yang bisa masuk. Nah, di sini juga Tribun Lampung berkesempatan untuk hadir di sini melihat bagaimana situasi yang akan dari Presiden Jokowi. Untuk di jalan kurang lebihnya seperti ini, Tribuners, ada tinggi yang cukup signifikan antara badan jalan yang semula dengan yang ada. Pembangunan jalan menggunakan digital. Nah, untuk diketahui, jalan ini dulunya sempat diklaim masyarakat, khususnya para warganet, sebagai Jalan Roro Jonggrang. Karena pada Mei 2023, Presiden Jokowi hadir ke sini, dan sebelum itu tepat dihadirkannya perbaikan jalan oleh pemerintah setempat. Yang diklaim masyarakat perbaikannya adalah karena tinjauan Joko Widodo ke Lampung pada saat itu, sehingga ruas jalan inilah yang disebut ruas jalan Roro Jonggrang. Nah, untuk informasi update-nya Tribuners, nanti kita akan siarkan secara terpisah sembari menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo.
Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Putih Surabaya. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan
progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya. Simpang Randu Seputih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid, didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas, 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa melaksanakan, sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang sudah dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa. Nanti tunggu sampai ke mana jaringan jalan ya. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Seputih Surabaya. Gitu. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di
Rumbia, dekat pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya. Simpang Randu Seputih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid, didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah. Tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an. Itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas. 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa nanti tunggu sampai ke mana jaringan jalan ya. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Seputih Surabaya. Gitu. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya.
Simpang Randu Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa nanti tunggu sampai ke mana jaringan jalan ya. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Putih Surabaya. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Putih Surabaya. Simpang Randu Putih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD
ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa melaksanakan, sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang sudah dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa sih. Nanti tunggu sampai ke mana jaringan jalan ya. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Seputi Surabaya. Gitu. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputi Surabaya. Simpang Randu Seputi Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD
itu sudah sekitar 60%-an itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas, 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa nanti tunggu sampai ke mana jaringan jalan ya. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Putih Surabaya. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya. Simpang Randu Seputih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian.
Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas, 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai begitu, tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa melaksanakan, sudah selesai semua, tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang sudah dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa nanti tunggu sampai ke mana jaringan jalan ya. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Seputi Surabaya. Gitu. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputi Surabaya. Simpang Randu Seputi Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas,
14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai begitu, tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa sudah selesai semua, tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut terkait suasana terkini di Jalan Simpang Randu yang menjadi tujuan dari kunjungan Joko Widodo untuk meninjau perbaikan jalan di sana, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Vincencio Soma. Kepada Soma disilakan untuk melaporkan langsung kondisi terkini. Oke, baik Tribuners, saat ini kita sedang menunggu kedatangan Pak Jokowi atau Presiden Joko Widodo di ruas jalan Simpang Randu Rumbia, dan ini sekarang bisa dilihat saat ini para jurnalis sudah menunggu, begitupun bisa dilihat ini para warga yang nantinya akan berterima kasih kepada Pak Jokowi sedang menunggu di area sekitar, lalu para pejabat pun masih menunggu, dan infonya sebentar lagi Pak Jokowi akan segera hadir, dan saat ini dia masih berada di daerah perbatasan Lampung Tengah. Begitu Mutia. Terkait dengan pengamanan sendiri, bagaimana pengamanan di lokasi yang akan menjadi tujuan Joko Widodo? Oke, baik. Sejauh ini pengamanan masih sama seperti sebelumnya, yaitu kondisi masih disteril, tapi tidak terlalu begitu ketat karena masih bisa terlihat di seberang jalan. Ini masih warga masih bisa melintas daerah di kawasan ini. Dan dan juga masih banyak warga yang hilir mudik di daerah ini. Begitu Mutia. Laporannya dan selamat bertugas kembali. Lampung terkait dengan lokasi yang akan dituju oleh Presiden Joko Widodo, di mana detik-detik menuju kedatangan dari Joko Widodo ke jalan ruas Simpang Randu Rumbia untuk meninjau progres dari perbaikan jalan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Nah, Tribuners, tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya banyak dari warga, media, dan juga pejabat terkait yang telah bersiap untuk menyambut kedatangan dari orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tribuners, selain menuju ke lokasi yang tadi sudah disebutkan, yakni Simpang Randu Rumbia, Bapak Jokowi juga tadi sudah mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Kota Metro, yakni SMK Negeri 3 Metro. Dalam kunjungannya ke SMK Negeri 3 Metro, Bapak Jokowi juga tadi sempat memberikan 2 sepeda kepada siswa di SMK Negeri 3 Metro sebagai cindera mata karena telah berhasil menjawab kuis yang diberikannya.
Baik, Tribuners, ini warga banyak yang sudah menunggu kehadiran oleh Pak Jokowi yang sebentar lagi akan hadir di lokasi tempat. Dan ini rencananya akan ada simbolis yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk sebagai simbolis pembangunan jalan di area Rumbia ini, Tribuners. Baik, Tribuners, sebelumnya di bahwa sebelum jalan ini menjadi mulus, jalan ini sempat viral beberapa waktu lalu bahwa Pak Jokowi pun tidak bisa melewati jalan ini, bahkan sempat tersangkut mobil mereka. Dan sekarang kondisinya sudah mulai bisa dilihat sendiri, Tribuners, sudah dibeton dan kondisi jalan pun sudah mulus. Baik, Tribuners, sepertinya Presiden Jokowi akan segera hadir dan kita bisa melihat ini dari berbagai instansi pemerintahan dan warga-warga sudah mulai untuk berkumpul. Sepertinya sudah mulai dekat Pak Jokowi. Oh, gue pengen panas.
hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini jalan Kota Gajah Simpang Randu Putih Surabaya. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Baik, Tribuners, saat ini sedang persiapan menyambut kedatangan Jokowi. Tolong karena yang terlalu dekat nanti pasti kedorong lagi. Siapa yang dorong lagi? Ya. Pokoknya batas. Sama orang Polri. Saya pakai HTM. Orang pada apa? Tujuan sebenar. Memberi tapi kita di sini nggak usah ke pasar. Berhenti di pasar. Dari belakang. Kejar juga. Nggak kejar juga. Sama lebih umum. Nyampe ya, itu bagian ini nyampe. Iya, gimana? Kalau di sana yang offset. Persiapan. Baik, Tribuners. Bukan. Koredesnya dulu. Ini. Gibran. Antum dan Ram pandang. Baik, Tribuners, Pak Jokowi sudah tiba.
Kita maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Masuk. Dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya. Simpang Randu Seputih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan. Ini salah satunya kita ambil di Simpang Randu Seputih Surabaya untuk total panjang 14 km, biayanya 102 miliar, untuk pelaksanaannya di Desember juga sudah selesai, Bapak. Progresif 5%. Ini kondisi STA yang kita datangi ini, Pak, STA 8. Yang APBN, yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Akhir November ini kita sudah bisa sudah selesai semua, tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang dilaksanakan. Nanti Pak, kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa. Nanti tunggu sampai ke mana? Jaringan jalan ya.
Ya Tribuners, saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Jalan Simpang Randu Rumbia, Lampung Tengah untuk meninjau langsung perbaikan jalan yang telah dilakukan. Namun hingga saat ini kita masih menunggu informasi yang lebih lanjut mengenai kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Bisa kita lihat bahwasannya di jalan atau di ruas Jalan Simpang Randu Rumbia ini banyak warga yang mulai memadati lokasi untuk bertemu ataupun sekedar melihat kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena berkat Presiden Joko Widodo jalan di daerah Rumbia, Lampung Tengah yang sempat viral tersebut bisa diperbaiki. Selesai Bapak. Progresif 5%. Ini kondisi STA yang kita datangi ini Pak, STA 8. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Putih Surabaya. Gitu. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya. Simpang Randu Seputih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa melaksanakan, sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang dilaksanakan. Ya Tribuners, inilah kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di ruas Jalan Simpang Randu Rumbia. Joko Widodo secara langsung turun ke jalan untuk melihat kondisi jalan yang sedang diperbaiki dan melihat progres dari jalan yang masih dikerjakan sampai saat ini. Bahkan Bapak Jokowi juga sesekali memeriksa ketebalan dari cor-coran jalan yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait. Nah, di sini juga kita bisa lihat Tribuners bahwasannya sambutan masyarakat luar biasa sekali untuk menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi.
Jokowi turun ke jalan dan jalan kaki untuk melihat seperti apa progres dari perbaikan jalan yang sebelumnya kita tahu jalan ini sempat viral di media sosial pada beberapa bulan lalu. Presiden kita ini, wakilnya Mas Gibran. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Wakilnya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Wakilnya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Wakilnya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Wakilnya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi.
Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Waktunya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Waktunya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Waktunya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Waktunya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak.
hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Putih Surabaya. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya. Simpang Randu Seputih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah. Tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an. Itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas. 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa nanti tunggu sampai ke mana jaringan jalan kan. Ya, Tribuners, inilah suasana ketika Jokowi menyapa warga yang sudah hadir di ruas Jalan Simpang Randu untuk bisa bertemu langsung dengan tokoh nomor 1 di Indonesia ini. Bahkan di sela-sela Jokowi jalan untuk meninjau seperti apa progres perbaikan jalan di ruas jalan tersebut, para warga ini berebut memanggil nama Jokowi dan juga berebut kaos yang dibagikan oleh Jokowi kepada warga. Dan terlihat pula bahwasannya ada seorang warga yang menerobos untuk bisa berjabat tangan dengan sosok Jokowi. Di sini kita bisa lihat Tribuners bahwasannya Gubernur Arinal Junaidi pun mendampingi Bapak Jokowi dan juga ada dari
Kementerian PUPR, Bapak Menteri PUPR kita yaitu Bapak Basuki menemani Jokowi untuk meninjau langsung jalan tersebut. Di sini masyarakat begitu antusias, bahkan sepanjang ruas jalan di di Simpang Randu Rumbia ini terlihat masyarakat sampai membuat kerumunan dan berdesak-desakan hanya untuk bisa berfoto ataupun meminta kaos yang dibagikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, tampak terlihat bahwasannya masyarakat berebut kaos yang dilemparkan oleh staf dari Jokowi ini untuk dibagikan kepada masyarakat. Di sini Tribuners, Jokowi memang mengecek secara langsung kondisi jalan dengan berjalan kaki karena Jokowi sangat penasaran dengan progres perbaikan jalan yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Lagi. Itu cepat. Tolong mundur. Mau naik atas saya kena. Oke. Maaf ya. Tolong. Mau lewat mundur. Lagi. Itu cepat. Tolong mundur. Mau naik atas saya kena. Oke. Maaf ya. Tolong. Mau lewat mundur. Lagi. Itu cepat. Tolong mundur. Mau naik atas saya kena. Oke. Maaf ya. Tolong. Mau lewat mundur. Lagi. Itu cepat. Tolong mundur. Mau naik atas saya kena. Oke. Maaf ya. Tolong. Mau lewat mundur. Lagi. Itu cepat. Tolong mundur. Mau naik atas saya kena. Oke. Maaf ya. Tolong. Mau lewat mundur. Lagi. Itu cepat. Tolong mundur. Mau naik atas saya kena. Oke. Maaf ya. Jangan. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Wakilnya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi.
Mau lewat di mobil. Lagi. Itu tuh, Bos. Tolong itu. Mau naik apa enggak? Naik apa saya? Oke. Pak Jokowi. Jangan. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Akhirnya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mau lewat di mobil. Lagi. Itu tuh, Bos. Memang belum selesai 100%, baru kira-kira 60 sampai 70%. Ada yang 70%, ada yang 60%. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Lampung Tengah ini baru selesai kira-kira 60%. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Dan ini juga karena Pak Gubernur Lampung ini rajin banget ngejar-ngejar. Dapatnya banyak, kemudian tapi di lapangannya saya dapat. Gimana Pak Jokowi? Tidur lagi nggak di jalan, Pak? Tidur lagi nggak di jalan Pak Jokowi? Aman nggak di jalan tadi? Lalapain nggak tidurnya? Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus bener, kalau sekarang ini mulus bener. Jadi tadi dan yang dipakai adalah rigid 30 cm. Saya kira ini akan awet yang tahu berapa puluh tahun, awet sekali. Jadi kita harapkan dengan pembangunan seperti ini rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak. Dan ini supaya kita tahu, ini juga kerjasama antara Kementerian PU, pemerintah pusat dengan provinsi, karena anggaran di APBD juga ada. Saya kira kombinasi seperti itu yang baik. Ya. Ini Pak El Nino ya Pak, kira-kira untuk bendungan ada 3 kapan akan difungsikan Pak untuk menambah kapasitas air di Lampung Pak, terutama untuk pertanian di Lampung? Ya, semakin cepat semakin baik. Kalau saya pengennya di tahun depan sudah rampung. Tapi kan ada sedikit persoalan di lapangan. Baru kita selesaikan. Ya. Presiden pas nggak Pak dengan pembangunan ini? Ya, kalau jalannya ya ditanya masyarakat lah, jangan saya. Tanya masyarakat, udah puas belum? Seneng dah? Ya, itu tanya rakyat, jangan tanya saya. Pak, isu beredar katanya nggak akur dengan PDI. Saya ada keluhan mengenai jalan, kemudian ditindaklanjuti dengan impres, sekarang berjalan, dan nanti kita harapkan Desember selesai. Itu yang kita harapkan, ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Status Mas Gibran gimana Pak? Ya, Tunggu ya, silakan. Ini dulu Pak. Dekat mobil ya. Gimana Mbak?
Iya, cair dia foto bersama. Pak D. Mas Boy, naik. Pak Jokowi pers mau foto Pak, katanya. Mantap nih. Bang, situ bang. Pak, mundur ya Pak, jangan maju-maju, mundur udah, mundurin aja udah. Pak, geser Pak. Di Pasar Rumbia ini, para pedagang dan juga masyarakat telah menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat ini Joko Widodo tengah turun dari mobil pribadi dan juga didampingi Geser Bang. Provinsi Lampung untuk mengecek langsung seperti apa kondisi Pasar Rumbia. Dan kita bisa lihat juga Tribuners bahwasannya masyarakat di sepanjang jalan menuju Pasar Rumbia dan juga membentuk barisan sampai melihat langsung sosok Joko Widodo. Dan tak lupa pula masyarakat yang abadi dan dapat diperlukan dari masyarakat Peran mana Pak? Pak Jokowi. Gibran mana Pak? Aduh, salaman lagi. Ayo salaman gitu enggak apa-apa lagi. Cek. Nah, gimana ceritanya? Dilipet-lipet gitu kopinya.
Kita berdoa mudah-mudahan ada sudah sampaikan sama kita tadi kalau ada nanti kita keluar dari lingkup antar sama jalan aja ada tapi kita sudah betul dengan yuk Alhamdulillah. Kedatangan Jokowi di Pasar Rumbia ini akan memberikan daya tarik tersendiri tentunya bagi masyarakat dan juga para pedagang. Tribuners, saat ini Jokowi sudah berada di dalam Pasar Rumbia, di mana kita bisa lihat para pedagang sangat antusias sekali untuk bisa berjabat tangan ataupun swafoto bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Bahkan para pedagang pun sampai menaiki meja yang tersedia di pasar hanya untuk melihat sosok Jokowi dari dekat, karena ini merupakan momen langka bagi mereka untuk bisa melihat sosok nomor 1 di Indonesia. Ya, di Pasar Rumbia ini Jokowi menyapa para pedagang dengan melihat juga seperti apa harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Rumbia. Tribuners, bisa dilihat juga ini suasana Pasar Rumbia begitu padat dan para pedagang ini berkerumun ke arah Jokowi untuk bisa lebih dekat dengan Jokowi dan bisa melakukan jabat tangan ataupun swafoto. Di sini warga berdesak-desakan Tribuners untuk bisa melihat sosok Joko Widodo di Pasar Rumbia.
Di belakang. Mas, ambil tisu di dekat kaca itu. Mas, sama itu ya, sarung lipat. Balik lagi ya. Bapak Supir, Bapak Supir, Bapak Supir. Pak Jokowi sudah Pak Jokowi. HP. Mana ada di bawah? Goblok nang HP mah.
Woi, di depan yang ngerokok ini, woi. Siapa yang ngerokok? Ape. Ya, Tribuners, saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan beranjak dari pasar daerah Rumbia untuk selanjutnya melakukan salat Jumat di salah satu masjid yang ada di Lampung Tengah kalau tidak salah, Tribuners. Jadi saat ini bisa kita lihat bahwasannya Jokowi sedang berjalan menuju keluar dari pasar Rumbia untuk kemudian kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Namun kita lihat, Tribuners, bahwasannya pada saat Jokowi ini berjalan luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat dan juga para pedagang. Bahkan banyak sekali satuan pengamanan yang terdiri dari Hansip yang sudah berjaga di barikade di mana masyarakat mencoba untuk melakukan foto ataupun ingin berjabat tangan dengan sosok Joko Widodo. Kita nunggu dari pagi, Pak. Ya, di momen ini kita bisa melihat, Tribuners, bahwasannya Jokowi secara langsung membagi-bagikan kaos berwarna hitam kepada masyarakat yang sudah hadir di depan pintu utama Pasar Rumbia, dan masyarakat terus memanggil nama Jokowi untuk bisa mendapatkan kaos yang diberikan oleh Jokowi secara langsung. Di sini juga, Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang melakukan swafoto bersama dengan masyarakat
Luar biasa sekali hiruk pikuk dan antusiasme dari masyarakat yang memenuhi pasar Rumbia, baik di dalam pasar tadi kita sudah lihat, dan ini di luar pasar luar biasa. Banyak sekali masyarakat yang menantikan momen langka di mana bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kamu udah boleh pulang, Mas. Waduh. Kelihatan nggak baju putih? Hah? Iya itu. Nah itu. Halo Pak. Tanyain Gibran mana? Aduh, salaman lagi. Ayo salaman gitu dong, lagi. Ape. Ya Tribuners, saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan beranjak dari pasar daerah Rumbia untuk selanjutnya melakukan salat Jumat di salah satu masjid yang ada di Lampung Tengah kalau tidak salah Tribuners. Jadi saat ini bisa kita lihat bahwasannya Jokowi sedang berjalan menuju keluar dari pasar Rumbia untuk kemudian kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Namun kita lihat Tribuners bahwasannya pada saat Jokowi ini berjalan luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat dan juga para pedagang. Bahkan banyak sekali satuan pengamanan yang terdiri dari Hansip yang sudah berjaga di barikade di mana masyarakat mencoba untuk melakukan foto ataupun ingin berjabat tangan dengan sosok Joko Widodo.
Kita nunggu dari pagi, Pak. Ya, di momen ini kita bisa melihat Tribuners bahwasannya Jokowi secara langsung membagi-bagikan kaos berwarna hitam kepada masyarakat yang sudah hadir di depan pintu utama Pasar Rumbia, dan masyarakat terus memanggil nama Jokowi untuk bisa mendapatkan kaos yang diberikan oleh Jokowi secara langsung. Di sini juga Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang melakukan swafoto bersama dengan masyarakat. Luar biasa sekali hiruk pikuk dan antusiasme dari masyarakat yang memenuhi Pasar Rumbia, baik di dalam pasar yang kita sudah lihat, dan ini di luar pasar luar biasa. Banyak sekali masyarakat yang menantikan momen langka di mana bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kamu sudah pulang, Mas. Waduh. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Pasar Rumbia, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Rio Pratama. Rio, bisa dijelaskan terkait kondisi terkini pasca Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninggalkan lokasi Pasar Rumbia? Nggak dengar lagi. Ya Rio, bagaimana kondisi terkini pasca Presiden Republik Indonesia meninggalkan lokasi? Bagaimana kondisi meninggalkan? Baik, dapat kami sampaikan rekan Mutiara di lokasi saat ini, tepatnya di Pasar Rumbia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meninggalkan lokasi atau tepatnya meninggalkan Pasar Rumbia Lampung Tengah ini. Nah, sementara untuk suasana yang dapat disampaikan di lokasi bahwa masyarakat juga turut sebagian meninggalkan lokasi, dan ada juga yang mengejar mobil dari Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo. Bisa kita lihat suasana juga memantau masih ramai. Ada juga warga yang berdatangan. Suasana. Ada juga warga yang berdatangan untuk menyaksikan kehadiran Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, namun Pak Presiden Republik Indonesia telah meninggalkan tempat atau melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Sementara itu aparatur keamanan seperti dari TNI, Polri, dan juga Linmas dan dari Polisi Pamung Praja terpantau masih ada di lokasi. Tadi juga dapat kita sampaikan bahwa dalam kunjungannya Bapak Presiden Republik Indonesia sempat menyapa secara langsung dan berselfie di Pasar Rumbia ini bersama warga, dan juga membagikan bantuan yang terbungkus dalam body bag yang bertuliskan bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Selain itu juga dia memberi warga kaos yang biasa dilakukan setiap kali perjalanannya, dan Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Gubernur Lampung, Menteri PUPR Pak Basuki, dan juga beberapa pejabat daerah seperti Bupati, dan juga beberapa perwakilan dari dinas-dinas yang ada di provinsi maupun di Kabupaten Lampung Tengah. Seperti itu rekan Mutiara, suasana yang ada di Kecamatan Rumbia ini. Dan untuk cuaca sangat panas di sini. Kemungkinan terik matahari mencapai 40
40 derajat Celcius, jadi cukup panas ya. Cuman itu tidak membuat warga menjadi mengurungkan niatnya untuk bertemu Pak Jokowi. Bahkan ada yang berjemur dari pagi sampai saat ini menanti dan mengiringi kepergian Pak Jokowi di Rumbia ini. Seperti itu rekan Mutiara. Baik, Rio, apakah sudah ada bocoran informasi mengenai agenda selanjutnya dari Pak Jokowi ini? Apakah akan melakukan sholat Jumat? Kita kan tahu ini hari Jumat. Apakah akan melakukan sholat Jumat di salah satu masjid yang ada di Lampung Tengah? Atau Jokowi akan langsung bertolak menuju ke Bandar Lampung untuk melaksanakan sholat Jumat di Bandar Lampung, Rio? Ya, informasi rekan Mutiara, mohon maaf sinyal tadi sempat terputus, bahwa informasinya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melaksanakan sholat Jumat di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Ciputi Banyak. Cuman bisa saja informasi ini baru informasi yang beredar di jadwal Presiden, bisa saja berubah sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti itu rekan Mutiara. Baik Rio, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Mutiara. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Rio Pratama yang berada di Pasar Rumbia, di mana lokasi tersebut menjadi lokasi yang dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Usai atau pasca Presiden Joko Widodo meninggalkan Pasar Rumbia, bisa kita lihat bahwasannya suasana di sana sudah mulai cukup lengang, di mana masyarakat sudah mulai meninggalkan lokasi Pasar Rumbia dikarenakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun sudah meninggalkan lokasi. Ya Tribuners, saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan beranjak dari Pasar Daerah Rumbia untuk selanjutnya melakukan sholat Jumat di salah satu masjid yang ada di Lampung Tengah kalau tidak salah Tribuners. Jadi saat ini bisa kita lihat bahwasannya Jokowi sedang berjalan menuju keluar dari Pasar Rumbia untuk kemudian kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Namun kita lihat Tribuners bahwasannya pada saat Jokowi ini berjalan, luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat dan juga para pedagang. Bahkan banyak sekali satuan pengamanan yang terdiri dari Hansip yang sudah berjaga di barikade, di mana masyarakat mencoba untuk melakukan foto ataupun ingin berjabat tangan dengan sosok Joko Widodo. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya.
Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak.
Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya.
Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak.
Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya.
Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya. Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya. Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Seneng Pak. Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui bahwasannya pada hari ini dan juga kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung. Untuk agenda kemarin, Jokowi tiba di Lampung pada sore hari dan juga dilanjutkan dengan acara berdialog bersama dengan akademisi dan juga pejabat di Provinsi Lampung, tepatnya di Hotel Novotel. Lalu pada pagi hari, yakni tepatnya pada hari ini Jumat 27 Oktober 2023, Jokowi melanjutkan kunjungannya ke salah satu sekolah yang ada di Metro, yakni SMK Negeri 3 Metro. Pada saat di SMK Negeri 3 Metro, Jokowi pun menyapa siswa-siswi dan juga para guru serta staf yang ada di SMK. Lalu sempat memberikan hadiah berupa 2 sepeda kepada siswa SMK Negeri 3 Metro yang berhasil menjawab pertanyaan. Seperti apa sih dapat sepeda dari Presiden Indonesia ini, orang nomor 1 di Indonesia? Tentunya saya seneng banget, ya Allah. Melakukan kunjungan ke SMK Negeri 3 Metro, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun bertolak menuju ke Jalan Ruas Simpang Randu. Pada saat di Jalan Ruas Simpang Randu, Jokowi turun langsung dengan berjalan kaki untuk mengecek secara langsung terkait dengan progres perbaikan jalan yang dilakukan, mulai dari mengukur ketebalan, melihat materialnya juga, dan juga sempat menyapa masyarakat serta membagikan kaos dan melakukan swafoto bersama dengan masyarakat. Usai melakukan inspeksi ataupun pemeriksaan terkait dengan progres perbaikan jalan yang ada di Jalan Ruas Simpang Randu Rumbia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung bertolak menuju ke Pasar Rumbia, di mana Tribuners pada saat di Pasar Rumbia ini antusiasme warga dan juga para pedagang luar biasa sekali menyambut kedatangan Presiden Indonesia Joko Widodo. Pada saat di dalam pasar sendiri, para pedagang ini sampai naik ke meja dagangan hanya untuk menyaksikan secara langsung sosok dari Presiden Republik Indonesia. Tak lama kemudian, Jokowi pun akhirnya meninggalkan Pasar Rumbia untuk melanjutkan perjalanannya. Namun pada saat di luar pintu gerbang dari Pasar Rumbia, Jokowi menyempatkan waktu untuk membagikan kaos gratis secara langsung kepada masyarakat yang memang dari pagi sudah menunggu kedatangannya di Pasar Rumbia. Pada saat itu Jokowi pun langsung beranjak, usai dari Pasar Rumbia, Jokowi beranjak untuk melakukan salat Jumat di salah satu masjid yang ada di Lampung Tengah, yakni Masjid Al-Hidayah. Tribuners, hingga saat ini kita masih menunggu Presiden Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, tengah melakukan salat Jumat di Masjid Al-Hidayah.
Presiden kita? Nanya jauh di mata dekat di hati, terus saya jawab empedu. Oh, empedu. Kemudian Mbak sendiri rasanya seperti apa sih dapat sepeda dari Presiden Indonesia ini, orang nomor 1 di Indonesia? Tentunya saya seneng banget, ya Allah, semua ini impian banyak orang ya, karena dan saya salah satunya, alhamdulillah, ya Allah, seneng banget. Sebelumnya nggak nyangka juga Mbak ya? Nggak nyangka, alhamdulillah. Presiden ngapain aja tadi di dalam? Oh, waktu di sini, cuma foto. Dia foto waktu di lab tadi mau minta diukurin baju buat membuatkan kemeja. Oh, sempet ninjau lab juga tadi dia? Iya. Oh, dia nyampein beberapa pesan nggak buat siswa-siswi di sini? Siswa-siswi di sini. Semangat belajar dan terus semangat berkarya. Mbak, izin Mbak, namanya siapa Mbak? Dahra Ayu Lestari. Dari apa? Di kelas apa sih? Dari jurusan Tata Busana. Oh, dari jurusan Tata Busana. 11 Tata Busana. Terima kasih Mbak Ayu. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Putih Surabaya. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya. Simpang Randu Seputih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa melaksanakan, sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang sudah dilaksanakan.
Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa nanti tunggu sampai ke mana di tempat ini. Jaringan jalan kan. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Waktunya Mas Gibran. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mau lewat lagi. Itu tuh Bos. Tolong mundur. Mau naik oke. Memang belum selesai 100%, baru kira-kira 60 sampai 70%. Ada yang 70%, ada yang 60%. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Lampung Tengah ini baru selesai kira-kira 60%. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Dan ini juga karena Pak Gubernur Lampung ini rajin banget ngejar-ngejar. Dapatnya banyak, kemudian tapi di lapangannya saya dapat. Gimana Pak Jokowi? Tidur lagi nggak di jalan Pak? Tidur lagi nggak di jalan Pak Jokowi? Aman nggak di jalan tadi? Lalapai nggak tidurnya? Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus bener kalau sekarang ini mulus bener. Jadi tadi dan yang dipakai adalah rigid 30 cm. Saya kira ini akan awet, nggak tahu berapa puluh tahun, awet sekali. Jadi kita harapkan dengan pembangunan seperti ini rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak. Dan ini supaya kita tahu, ini juga kerjasama antara Kementerian PU, pemerintah pusat dengan provinsi, karena anggaran di APBD juga ada. Saya kira kombinasi seperti itu yang baik. Ya. Ini kan El Nino ya Pak, kira-kira untuk pembangunan 3 kapan akan difungsikan Pak untuk menambah kapasitas air di Lampung Pak, terutama pertanian di Lampung? Ya semakin cepat semakin baik. Kalau saya pengennya di tahun depan udah rampung. Tapi kan ada sedikit persoalan di lapangan. Baru kita selesaikan. Ya. Presiden puas nggak Pak dengan pembangunan ini? Ya kalau jalannya ya ditanya masyarakat lah, jangan saya. Tanya masyarakat, udah puas belum? Seneng dah? Ya, itu tanya rakyat, jangan tanya saya. Pak, isu beredar katanya nggak akur dengan PDI Pak. Saya ada keluhan mengenai jalan, kemudian ditindaklanjuti dengan impres, sekarang berjalan, dan nanti kita harapkan Desember selesai. Itu yang kita harapkan, ya. Kita rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Status Mas Gibran gimana Pak? Ya, Nanti ya, ini dulu Pak.
Dekat mobil ya. Gimana Mbak? Bapak Jokowi. Iya, cair dia foto bersama. Pak D. Mas Boy, naik. Pak Jokowi pers mau foto Pak, katanya. Mantap nih. Ya Bang, di situ Bang. Pak, mundur ya Pak, jangan maju-maju, mundur udah, mundur ini aja udah. Mundur dulu coy. Agak mundur dikit ya. Mundur baru nanti agak mundur ya. Oke, lain silakan mundur Pak. Agak mundur, kasih jalan. Biar rakyat mundur. Ya, agak mundur ya. Mundur dikit semua. Ayo 5 meter. Bentar. Alhamdulillah Pak Jokowi nyampe Pasar Rumbia, jadinya bisa lihatlah jalannya
jalannya yang udah diperbaikin kan, ya senang sekali. Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen ya pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu namanya ya nomor 1, orang nomor 1 dong. Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? Terima kasih aja. Terima kasih sudah ke pasar Rumbia ini. Ya ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa Bu? Apa? Dengan Bu siapa? Boniam. Bu Boniam dengan Ya, Ibu Yuli. Ibu Yuli. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Orang lebih lebih nyangkinya ganti-ganti kok. Ya, Polres terhadap kunjungan RI1 ini. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dandim, kami dari kepolisian bertanggung jawab di Ring 2. Tetapi pun kalau memang diperlukan untuk bergeser ke Ring 1, kami siap. Kalau untuk pengamanan di jalan lintasnya sendiri seperti apa? Apakah ada ini? Baik, untuk pengamanan yang jelas kami ada terbuka tertutup, sudah kita dengar semua. Kemudian berbagai alternatif yang dipilih oleh Bapak VIP RI1 kita sudah mempersiapkan juga, masuk pengawalan dan lain-lain kita sudah optimalkan. Jadi intinya upaya kita sepanjang rute yang beliau lalui bisa aman, lancar dan tertib. Untuk sementara ini untuk titik-titiknya sendiri, apakah kita ada ini? Titik-titik yang menjadi keramaian massa mungkin nanti ada di Simpang Randu, kemudian ada di SPBU, kemudian ada di Pasar Rumbia. Itu nantinya akan kita urai ya Pak? Betul, nanti kalaupun banyak masyarakat, kami sekali lagi bisa rekan-rekan lihat banyak dari stakeholder terkait, kita bersama-sama untuk menjaga kondisi situ. Ada imbauan sedikit buat warga kita? Himbauan ya. Ini adalah momen yang sangat penting dan sangat berharga buat kita. Jarang sekali RI1 berkunjung ke kita. Maka kita jangan membuat malu kita harus optimal, kita all out, kita sambut beliau dengan baik. Nah, izin Pak Kapolres, menjelang kedatangan Pak Presiden Republik Indonesia, seperti apa ini titik-titik pengamanan yang telah disiapkan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah ini? Kita menggelar kekuatan kita dari Kodim Kota Metro yang ada di 2 wilayah di Kota Metro Lampung Tengah, kerjasama dengan kepolisian. Kita mengcover semua rencana yang disiapkan untuk Bapak RI1 mau ke arah mana. Kita gelar seluruhnya sehingga bisa menjamin keamanan beliau selama pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja di wilayah Lampung Tengah dan Metro serta Lampung. Ada antisipasi khusus enggak sih Pak? Kita mengantisipasi agar beliau ke sini dengan aman, tidak ada kendala apapun dan tidak ada upaya negatif dari pihak yang tidak diinginkan. Artinya kita pastikan kunjungan Pak Presiden juga berlangsung aman dan nyaman. Pasti itu. Kita juga berusaha untuk komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh lainnya untuk bisa mendukung pelaksanaan kondisi kita dalam kegiatan aman. Ada lagi? Kemudian untuk rute jalannya ada yang dirubah nggak Pak menjelang kedatangan? Wah, kalau rute itu banyak alternatif yang disiapkan dan kita semuanya all-out mendukung semua rute yang dipilih beliau mana kita akan siapkan. Siap. Personil nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Sebelum jalan diperbaiki ini gimana Mas pengalaman? Kalau sebelum jalan yang dibangun kan saya belum jaga, karena aku jaganya belum lama. Tapi kalau sekarang gimana Pak? Perbedaannya sebelum dan tapi enak lah kemana-mana udah. Tapi kita mengetahui Pak Presiden bakal ke Lampung sejak 3 hari yang lalu ya Bang ya. Yang memberitahu siapa ini Bang? Ada ini pasar nanti ada kunjungan Pak. Oh, dari pihak pasarnya gitu Bang ya. Kemudian seneng nggak Bang menjelang kedatangan Pak Presiden? Alhamdulillah senang banyak berkahnya. Sebelumnya udah pernah ketemu Pak Presiden belum Bang? Belum pernah ya, baru mau ini ya. Gimana, ada harapan khusus nggak ketika dia datang nanti Bang? Ya harapan pasti banyak Pak. Yang salah satunya apa ini Bang? Terutama ini Bang, buat
lapangan kerja. Oh, lapangan kerja ya, karena memang payah ya. Oke. Modal usaha meninggal kecil. Oh ya, kita sehari-hari memang menjual es ini bang ya. Per cupnya berapa ini bang? 5.000. Udah berapa lama bang berjualan di pasar ini bang? Kurang lebih 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke. Nah, untuk suasana jalan ini kan informasinya memang baru ditimbun tadi malam bang ya. Oke. Sebelumnya memang bebatuan bang, berlubang dia. Enggak juga sih kalau sini, cuman paling apa ya? Kalau sebelumnya iya, sebelum itu parah. Kalau untuk jalan-jalan yang dilintas khususnya, waktu kan pertama Pak Jokowi kesini nih, ya. Itu waktu belum diperbaiki, bagaimana itu bang jalannya? Parah bang. Parah ya. Dan setelah dia datang memang ada perubahan bang. Banyak ya. Jadi senang dengan kehadiran Pak Jokowi di Lampung. Jadi nggak jadi nggak bahaya bang Iya. buat yang pakai motor ini. Apalagi kalau jalannya enak, kalau kita pakai motor kayak gini kan enggak. Muatannya berat juga. Iya. Mas izin nama mas? Mas Dian. Dian. Iya. Ya. Beresin semua. Aku ditanyain lagi. 1.000 lebih banyak. Detik-detik kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terpantau para aparat mulai dari TNI, Polri sudah bersiaga dan sejumlah warga terpantau antusias ingin melihat secara langsung kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Pasar Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Sementara pantauan jalan di lokasi terpantau kondusif ya. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia. Bisa kita lihat suasana terkini di lokasi ya. Ratusan hansip dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah telah turut serta mengamankan suasana di Pasar Rumbia Lampung Tengah ini. Sementara untuk suasana di depan pasar terpantau cukup kondusif dan para petugas sudah standby ya sedari pagi. Dan hingga kini tepatnya pukul 00.10.12 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Republik Indonesia belum tiba di Pasar Rumbia Lampung Tengah. Sementara itu laporan di lokasi.
Pak Dandim. Pak, geser Pak, Pak. Dia juga Pak Jun. Pak, geser Pak. Izin Pak. Bang. Geser Bang. Pak, izin Pak. Gibran mana Pak? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Gibran mana Pak? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Aduh, salaman lagi. Ayo salaman di situ enggak apa-apa. Lagi. Tanyain Gibran mana?
warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Gimana Bu? Tadi ketemu Pak Jokowi nggak Bu? Nggak ketemu ya Bu ya? Ibu ketemu Pak Jokowi tadi? Ketemu dari jauh. Dari jauh ya? Seneng nggak Bu ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu Pak Jokowi Bu? Ketemu ya? Seneng nggak ketemu Pak Jokowi Mas? Suka, seneng Pak. Presiden nanya jauh di mata dekat di hati, terus saya jawab empedu. Oh, empedu. Kemudian Mbak sendiri rasanya seperti apa sih dapat sepeda dari Presiden Indonesia ini, orang nomor 1 di Indonesia? Tentunya saya seneng banget, ya Allah, semua ini impian banyak orang ya, karena dan saya salah satunya, alhamdulillah, ya Allah, seneng banget. Sebelumnya nggak nyangka juga Mbak ya? Nggak nyangka, alhamdulillah. Presiden ngapain aja tadi di dalam? Oh, waktu di sini cuma foto. Dia foto waktu di lab tadi mau minta diukurin baju buat membuatkan kemeja. Oh, sempet ninjau lab juga tadi dia? Iya.
Oh, dia nyampein beberapa pesan nggak buat siswi-siswi di sini, siswa-siswi di sini? Semangat belajar dan terus semangat berkarya. Mbak, izin Mbak, namanya siapa Mbak? Zahra Ayu Lestari Dari apa? Di kelas apa sih? dari jurusan Tata Busana. Oh, dari jurusan Tata Busana. 11 Tata Busana. Terima kasih Mbak Ayu. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Putih Surabaya. Gitu. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya. Simpang Randu Seputih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang ingin menyampaikan terima kasih kepada luar biasa. Nanti tunggu sampai ke mana?
jalan. Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Artinya Mas Gibran. Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mau lewat di mobil. Lagi. Itu tepat. Tolong mundur. Mau Oke. Memang belum selesai 100%, baru kira-kira 60 sampai 70%. Ada yang 70%, ada yang 60%. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Lampung Tengah ini baru selesai kira-kira 60%. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Dan ini juga karena Pak Gubernur Lampung ini rajin banget ngejar-ngejar. Dapatnya banyak, kemudian tapi di lapangannya saya dapat. Gimana Pak Jokowi? Tidur lagi nggak di jalan Pak? Tidur lagi nggak di jalan Pak Jokowi? Aman nggak di jalan tadi? Nggak lapain nggak tidurnya? Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus bener kalau sekarang ini mulus bener. Jadi tadi dan yang dipakai adalah rigid 30 cm. Saya kira ini akan awet ya, tahu berapa puluh tahun. Awet sekali. Jadi kita harapkan dengan pembangunan seperti ini rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak. Dan ini supaya kita tahu, ini juga kerjasama antara Kementerian PU, pemerintah pusat dengan provinsi, karena anggaran di APBD juga ada. Ya. Saya kira kombinasi seperti itu yang baik. Ya. Ini kan El Nino ya Pak, kira-kira ketiga kapan akan difungsikan Pak untuk menambah kapasitas air di Lampung Pak, terutama pertanian di Lampung? Ya, semakin cepat semakin baik. Kalau saya pengennya di tahun depan udah rampung. Tapi kan ada sedikit persoalan di lapangan. Baru kita selesaikan. Ya. Presiden kuat nggak Pak dengan pembangunan ini? Ya, kalau jalannya ya ditanya masyarakat lah, jangan saya. Tanya masyarakat, udah kuat belum? Seneng enggak? Ya, itu tanya rakyat, jangan tanya saya. Pak, isu beredar katanya nggak akur dengan PDI Pak. Saya ada keluhan mengenai jalan, kemudian ditindaklanjuti dengan impres, sekarang berjalan, dan nanti kita harapkan Desember selesai. Itu yang kita harapkan, ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Status Mas Gibran gimana Pak? Ya, ini dulu Pak. Dekat mobil ya. Gimana Mbak?
Pak D. Mas Boy, naik. Pak Jokowi pers mau foto Pak, katanya. Mantap nih. Bang, situ Bang. Pak, mundur ya Pak, jangan maju-maju, mundur udah, mundurin aja udah. Mundur dulu coy. Enggak mundur itu ya. Mundur bawa agak mundur ya. Oke, silakan mundur Pak. Agak mundur kasih Biar rakyat mundur. Ya, agak mundur ya. Mundur dikit semua. Ayo 5 Bentar. Alhamdulillah Pak Jokowi nyampe Pasar Rumbia, jadinya bisa lihatlah jalannya yang udah diperbaiki kan, ya senang sekali. Misalkan ada kesempatan untuk bisa deket nih atau bersandingan sama Pak Jokowi, pengen apa rencananya? Pengen foto, pengen salam. Pengen foto, pengen salaman. Ya itu namanya ya nomor 1, orang nomor 1 dong. Yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi apa nih? Terima kasih aja. Terima kasih sudah Pasar Rumbia ini. Ya ke pasar, jalannya bagus. Dengan Bu siapa Bu? Siapa? Dengan Bu siapa? Poniam. Bu Poniam dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli. Terima kasih Bu. Ya sama-sama.
Ya, Polres terhadap kunjungan RI1 ini. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dandim, kami dari kepolisian bertanggung jawab di ring 2, tetapi pun kalau memang diperlukan untuk bergeser ke ring 1 kami siap. Kalau untuk pengamanan di jalan lintasnya sendiri seperti apa? Apakah ada ini? Baik, untuk pengamanan yang jelas kami ada terbuka tertutup, sudah kita gelar semua, kemudian berbagai alternatif yang dipilih oleh Bapak VVIP RI1 kita sudah mempersiapkan juga, masuk pengawalan dan lain-lain kita sudah optimalkan. Jadi intinya upaya kita sepanjang rute yang beliau lalui bisa aman, lancar dan tertib. Untuk sementara ini untuk titik-titiknya sendiri, apakah kita ada ini? Titik-titik yang menjadi keramaian massa mungkin nanti ada di Simpang Randu, kemudian ada di SPBU, kemudian ada di Pasar Rumbia. Itu nantinya akan kita urai ya Pak? Betul, nanti kalaupun banyak masyarakat, kami sekali lagi bisa rekan-rekan lihat banyak dari stakeholder terkait, kita bersama-sama untuk menjaga kondisi di sini. Ada imbauan sedikit buat warga kita? Himbauan ya. Ini adalah momen yang sangat penting dan sangat berharga buat kita. Jarang sekali RI1 berkunjung ke kita. Maka kita jangan membuat malu kita harus optimal, kita all out, kita sambut beliau dengan baik. Nah, izin Pak Kapolres, menjelang kedatangan Pak Presiden Republik Indonesia, seperti apa ini titik-titik pengamanan yang telah disiapkan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah ini? Kita menggelar kekuatan kita dari Kodim Kota Metro yang ada di 2 wilayah di Kota Metro Lampung Tengah, kerjasama dengan kepolisian. Kita mengcover semua rencana yang disiapkan untuk Bapak RI1 mau ke arah mana. Kita gelar seluruhnya sehingga bisa menjamin keamanan beliau selama pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja di wilayah Lampung Tengah dan Metro serta Lampung. Ada antisipasi khusus enggak sih Pak? Kita mengantisipasi agar beliau ke sini dengan aman, tidak ada kendala apapun dan tidak ada upaya negatif dari pihak yang tidak diinginkan. Artinya kita pastikan kunjungan Pak Presiden juga berlangsung aman dan nyaman. Pasti itu. Kita juga berusaha untuk komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh lainnya untuk bisa mendukung pelaksanaan kondisi kita dalam kegiatan keamanan. Ada lagi? Kemudian untuk rute jalannya ada yang dirubah nggak Pak menjelang kedatangan? Wah, kalau rute itu banyak alternatif yang disiapkan dan kita semuanya out mendukung semua rute yang dipilih beliau mana kita akan siapkan. Siap. Personil nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Nah, sebelum jalan diperbaiki gimana mas pengalaman? Kalau sebelum jalan yang dibangun kan saya belum jaga, karena aku jaganya belum lama. Kalau sekarang gimana? Perbedaannya sebelum dan tapi enak lah kemana-mana udah. Tapi kita mengetahui Pak Presiden bakal ke Lampung sejak 3 hari yang lalu ya Bang ya. Yang memberitahu siapa ini Bang? Ada ini, ada nanti ada kunjungan pagi. Oh, dari pihak pasarnya gitu Bang ya. Kemudian seneng nggak Bang menjelang kedatangan Pak Presiden? Alhamdulillah seneng banget, banyak berkahnya. Sebelumnya udah pernah ketemu Pak Presiden belum Bang? Belum pernah ya, baru mau ini ya. Gimana, ada harapan khusus nggak ketika dia datang nanti Bang? Ya harapan pasti banyak Bang. Yang salah satunya apa ini Bang? Terutama buat lapangan kerja. Oh, lapangan kerja ya, karena memang payah ya. Oke. Modal usaha modal kecil. Oh ya, kita sehari-hari memang menjual es ini Bang ya. Per cupnya berapa ini Bang? 5.000. Udah berapa lama Bang berjualan di pasar ini Bang? Kurang lebih 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke. Nah, untuk suasana jalan ini kan informasinya memang baru ditimbun tadi malam Bang ya. Oke, sebelumnya memang bebatuan Bang, berlubang dia. Enggak juga sih kalau sini, cuman paling apa ya? Kalau sebelumnya iya, sebelum Oke. parah. Kalau untuk jalan-jalan yang dilintas khususnya
Waktu kan pertama Pak Jokowi kesini nih, Ya. itu waktu belum diperbaiki bagaimana itu Bang jalannya? Parah Bang. Parah ya. Dan setelah dia datang memang ada perubahan Bang? Banyak. Banyak ya. Jadi senang dengan kehadiran Pak Jokowi di Lampung. Jadi nggak jadi nggak bahaya bang yang buat Iya. buat dengan pakai motor ini. Apalagi kalau jalannya enak, kalau kita pakai motor kayak gini kan nggak. Muatannya berat juga. Iya. Mas izin nama siapa mas? Mas Dian. Dian. Iya. Siapa? Ya. Beresin semua. Ditanyain lagi. 1000 lebih banyak. Detik-detik kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terpantau para aparat mulai dari TNI, Polri sudah bersiaga dan sejumlah warga terpantau antusias ingin melihat secara langsung kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Pasar Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Sementara pantauan jalan di lokasi terpantau kondusif ya. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia. Bisa kita lihat suasana terkini di lokasi ya. Ratusan hansip dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah telah turut serta mengamankan suasana di Pasar Rumbia Lampung Tengah ini. Sementara untuk suasana di depan pasar terpantau cukup kondusif dan para petugas sudah standby ya sedari pagi. Dan hingga kini tepatnya pukul 00.12 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Republik Indonesia belum tiba di Pasar Rumbia Lampung Tengah. Sementara itu laporan di lokasi. Pak Dandim. Pak, geser Pak, Pak.
Pak, geser Pak. Izin Pak. Bang. Geser Bang. Pak, izin Pak. Gibran mana Pak? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Gibran mana Pak? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Aduh, salaman lagi. Ayo salaman dikit dong kalau nggak tahu. Bentar lagi. Tanyain Gibran mana?
Ya, warga menyerbu mobil Pak Jokowi ya. Presiden nanya jauh di mata dekat di hati, terus saya jawab empedu. Oh, empedu. Kemudian Mbak sendiri pastinya seperti apa sih dapat sepeda dari Presiden Indonesia ini, orang nomor 1 di Indonesia? Tentunya saya seneng banget, ya Allah, semua ini impian banyak orang ya, karena dan saya salah satunya, alhamdulillah, ya Allah, seneng banget. Sebelumnya nggak nyangka juga ya Mbak ya? Nggak nyangka, alhamdulillah. Presiden ngapain aja tadi di dalam? Oh, waktu di sini, cuma foto.
dia foto waktu di lab tadi mau minta diukurin baju buat membuatkan kemeja. Oh, sempat ninjau lab juga tadi dia? Iya. Oh, dia nyampein beberapa pesan nggak buat siswa-siswi di sini, siswa-siswi di sini? Semangat belajar dan terus semangat berkarya. Mbak, izin Mbak, namanya siapa Mbak? Zahra Ayu Lestari Dari apa? Di kelas apa sih? dari jurusan Tata Busana. Oh, dari jurusan Tata Busana. 11 Tata Busana. Terima kasih Mbak Ayu. Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Putih Surabaya. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputih Surabaya. Simpang Randu Seputih Surabaya ini panjangnya 25 kilo, begitu. Juga sama hybrid didanai oleh APBD dan APBN. Yang di APBD ini sudah selesai, hampir selesai, 97% lah, tinggal bahu, perapihan sedikit, selebihnya APBN. Yang APBN yang IJD itu sudah sekitar 60%-an, itu ada di dalam display untuk progresnya. Demikian. Lalu Pak, kalau untuk yang didanai oleh APBD itu ruasnya yang sudah selesai dan yang hampir selesai bisa disebutkan nggak sih Pak? Yang untuk 14 ruas prioritas yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya sudah hampir selesai, begitu. Tinggal kira-kira progresnya di atas 90%. Gitu. Akhir November ini kita sudah bisa melaksanakan, sudah selesai semua. Tinggal kita melaksanakan mungkin sebentar lagi yang dana dari APBDP yang dilaksanakan. Nanti Pak kami dengar itu ada masyarakat yang menyampaikan terima kasih kepada luar biasa
Jaringan jalan. Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sorry. Mantap. Presiden kita ini. Akhirnya Mas Gibran. Pak Jokowi. Mantap Pak Jokowi. Sini Pak Jokowi. Mau lewat di mobil. Lagi. Itu cepat. Tolong mundur. Memang belum selesai 100%, baru kira-kira 60 sampai 70%. Ada yang 70%, ada yang 60%. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Lampung Tengah ini baru selesai kira-kira 60%. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Dan ini juga karena Pak Gubernur Lampung ini rajin banget ngejar-ngejar. Dapatnya banyak, kemudian tapi di lapangannya saya dapat. Gimana Pak Jokowi? Tidur lagi nggak di jalan Pak? Tidur lagi nggak di jalan Pak Jokowi? Aman nggak di jalan tadi? Lalapai nggak tidurnya? Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus bener, kalau sekarang ini mulus bener. Jadi tadi dan yang dipakai adalah rigid 30 cm. Saya kira ini akan awet yang tahu berapa puluh tahun, awet sekali. Jadi kita harapkan dengan pembangunan seperti ini rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak. Dan ini supaya kita tahu, ini juga kerjasama antara Kementerian PU, pemerintah pusat dengan provinsi, karena anggaran di APBD juga ada. Ya. Saya kira kombinasi seperti itu yang baik. Ya. Ini Pak El Nino ya Pak, kira-kira untuk bendungan Marga 3 kapan akan difungsikan Pak untuk menambah kapasitas air di Lampung Pak, terutama pertanian di Lampung? Ya, semakin cepat semakin baik. Kalau saya pengennya di tahun depan sudah rampung. Tapi kan ada sedikit persoalan di lapangan. Baru kita selesaikan. Ya. Presiden Pak nggak Pak dengan pembangunan ini? Ya, kalau jalannya ya ditanya masyarakat lah, jangan saya. Tanya masyarakat, udah puas belum? Seneng dah? Ya, itu tanya rakyat, jangan tanya saya. Pak isu beredar katanya nggak akur dengan saya PDI Pak. Saya ada keluhan mengenai jalan, kemudian ditindaklanjuti dengan impres, sekarang berjalan, dan nanti kita harapkan Desember selesai. Itu yang kita harapkan, ya. Karena saya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Status Mas Gibran gimana Pak? Santai ya, ini dulu Pak. Dekat mobil ya. Gimana Mbak?
Jokowi. Iya, cair dia foto bersama. Pandi. Mas Boy, sini naik. Pak Jokowi pers mau foto Pak, katanya. Mantap nih. Bang, situ bang. Pak, mundur ya Pak, jangan maju-maju mundur udah, mundurin aja udah. Presiden Nanya jauh di mata dekat di hati, terus saya jawab empedu. Oh, empedu. Kemudian Mbak sendiri rasanya seperti apa sih dapat sepeda dari Presiden Indonesia ini, orang nomor 1 di Indonesia? Tentunya saya seneng banget, ya Allah. Semua ini impian banyak orang ya, karena dan saya salah satunya, alhamdulillah, ya Allah, seneng banget. Sebelumnya nggak nyangka juga Mbak ya? Nggak nyangka, alhamdulillah. Presiden ngapain aja tadi di dalam? Oh, waktu di sini cuma foto. Dia foto waktu di lab tadi, mau minta diukurin baju buat membuatkan skrip. Oh, sempet ninjau lab juga tadi dia? Iya. Oh, dia nyampein beberapa pesan nggak buat siswa-siswi di sini? Siswa-siswi di sini. Semangat belajar dan terus semangat berkarya. Mbak, izin Mbak, namanya siapa Mbak? Zahra Ayu Lestari Dari apa? Di kelas apa sih? dari jurusan Tata Busana. Oh, dari jurusan Tata Busana. 11 Tata Busana. Terima kasih Mbak Ayu.
Hari ini kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Lampung, terutama melihat jalan-jalan yang sebelumnya rusak. Nah, ada di Lampung Tengah, ini Jalan Kota Gajah Simpang Randu Seputi Surabaya. Kalau Kota Gajah Simpang Randu sepanjang 30 kilo itu kita danai oleh Impres dan APBD. Yang untuk APBD kita sudah selesai, yang Impres masih dalam tahap pengerjaan, progresnya sekarang sudah sekitar 60%. Gitu. Dan yang kita saat ini kita berlokasi di Rumbia, dekat Pasar Rumbia. Ini ruasnya Simpang Randu Seputi Surabaya. Baiklah Tribuners, itulah tadi tayangan breaking news mengenai kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Provinsi Lampung. Dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.